mau dinyatakan di dalam tabiat Anda, tabiat saya kepadanya? Sifat karakter apa yang Anda tunjukkan? Bagaimanakah Anda bisa belajar untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan? Hal apa yang dalam hidup Anda, hidup saya, yang mencegah Anda untuk berjalan dekat dengan Tuhan? Singkirkan itu supaya kita lebih dekat kepadanya. Para nabi di Israel yang terakhir, sebelum kematian Musa, berkata kepada bangsa Israel, seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Ulangan pasal 18 ayat 15. Konteksnya menyatakan bahwa nubuatan ini memiliki penerapan yang segera melalui pemimpin para nabi di Israel pada tahun-tahun setelah kematian Musa. Ulangan pasal 18 ayat 34. Nabi-nabi mulai dari sesuai yang hingga Maliaki. Yosua hingga Maliaki adalah kegenapan sebagai dari nubuatan Musa. Namun demikian, hanya Yesus yang sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam nubuatan Musa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 21. Ia datang sebagai Musa yang kedua, bukan untuk membebaskan umatnya dari kekuasaan pemerintahan dunia, melainkan untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa. Tulisan para nabi perjanjian lama mulai dari Yesaya sampai Maliaki sangat dikenal sebagai tambahan ada banyak nabi lainnya di dalam sejarah Israel. Samuel hidup selama periode hakim-hakim di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 20. Gad dan Nathan melanjutkan pekerjaannya. Baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1. Samuel 24 ayat 13. Setelah terpecahnya kerajaan Israel pada tahun 931 sebelum Masehi, dan kita akan menemukan Nabi Asia 1 Raja-Raja 11 ayat 29, Nabi Elia 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1, dan Elisa, Nabi Elisa, dan Anda akan lihat di Raja 2 ayat 4 sampai 14 melayani untuk Allah. Nabi-nabi berasal dari berbagai latar belakang kehidupan. Yeremia dan Yehezkel adalah imam. Yesaya dan Zefania berdarah bangsawan. Daniel adalah perdana menteri di Babel. Samuel adalah seorang hakim. Elisa adalah seorang petani. Dan Amos seorang gembala. Apapun latar belakang mereka, semuanya adalah pesuruh Allah yang olehnya Allah berusaha mencegah Israel agar jangan jatuh ke dalam dosa. Beberapa nabi menulis buku di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 29, 2 Tawarik pasal 9 ayat 29, yang lain-lain, dan 1 Raja-Raja pasal 17 1 dan 2, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 15. Sebahagian merupakan penasehat raja di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 5, yang lain berkhotbah pada orang banyak. Yehezkel, Yeremia pasal 3 ayat 17. Setelah 4 abad tidak ada lagi nabi. Dengarkan, setelah 4 abad tidak ada lagi nabi. Yohanes Pembaptis muncul sebagai nabi terakhir untuk masa perjanjian lama. Matius pasal 3 ayat 1. Di dalam seluruh Alkitab, kitab suci, kita akan melihat Tuhan berbicara kepada umatnya melalui hambanya. Para nabi, Alkitab itu sendiri secara keseluruhan adalah pekerja para nabi ini. Mereka menyampaikan pekabaran yang Allah berikan kepada mereka. Tidak memandang perbedaan latar belakang pendidikan dan perangai mereka, tidak memandang berbagai cara, berbagai cacat dalam tabiat mereka, kecuali Yesus. Tentunya, orang-orang yang tersebut yang merupakan daging dan darah seperti kita digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabarannya. Pekabaran yang masih tetap dikumandangkan sekarang ini, dan hampir semua negara di dunia akan terus dikumandangkan hingga
akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang mau kita jelaskan secara konteks secara Alkitab. Alkitab menyebutkan sejumlah nabiah. Nabiah berarti akan perempuan. Saudara-saudara, siapa mereka ini dan apakah yang dikatakan ayat-ayat berikut ini kepada kita tentang peran yang mereka mainkan di dalam sejarah Israel? Keluaran pasal 15 ayat 20-21, Habakuk pasal 4 ayat 4 sampai 10, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 11 sampai 20. Mari kita pelajari sedikit lagi. Saudara-saudara, Maryam, saudara perempuan Musa, disebut Nabiah. Ia digambarkan sedang memimpin kaum perempuan di dalam nyanyian Musa. Kalau kita bandingkan Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 21. Musa adalah pemimpin yang ditetapkan untuk memimpin orang Israel. Tetapi urusannya terbanyak adalah untuk kaum laki-laki yang dianggap kepada keluarga. Tugas Maryam mungkin adalah mengurus kaum perempuan Israel. Dia pasti beberapa tahun lebih tua dari Musa. Keluaran pasal 21 dan 8. Dan menurut yang di dalam Alkitab yang mempelajari, dikatakan yang bersama-sama dengan Harun menopang tangan Musa di dalam peperangan dengan orang Abimelek. Sekarang mari kita lihat. Begitulah dia merupakan orang penting di Israel dengan kenyataan bahwa semua orang Israel harus menunggu. Sejak mereka mengikut bersama Yesus, apa pekerjaan mereka? Apakah mereka seperti biasanya? Seperti Matius masih memungut di tempat perpajakan? Petrus masih menjala ikan untuk dia makan? Enggak, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus saat dia mengatakan di mana waktu dia mau disalibkan, dia kan bertanya kepada murid-murid, saat kamu mengikut aku, adakah kamu merasa kekurangan? Jawab murid-murid apa? Jawab murid-murid enggak ada satu pun. Tapi tiba saatnya di sana dikatakan, ini saatnya sudah tiba. Nah, sekarang apa yang ada padamu itu pergunakan. Nah, karena Yesus pergi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam. Wah, makin ganteng aja saudara sini. Ada apa gerangan kemari? Belum tidur, Bang Suma? Akun kita di Kanabenet Bang Suma kemarin tuh. Iya, betul. Bang Suma ini pengikutnya bagaimana nih? Kena tombak dari bawah, ada yang panah. Aduh. Bagaimana kabar? Gimana nih kabar Bang Suma? Gimana? Bagaimana kabar? Gimana kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kenapa belum tidur, Bang Juma? Belum ngantuk ya? Belum ngantuk. Karena pas mau baring-baring lihat saudara Sijo ini lagi berkhotbah. Iya, Bang Suma. Jadi tertarik naik ke sini gitu. Wah, mantap Bang Suma. Terima kasih udah berkunjung ke room kami yang kecil ini, yang sesak ini Bang Suma. Kita di daerah terpencil, jadi harap maklum Bang Suma. Iya, di Medan kan ya? Iya, Di Medan. Enggak, roomnya maksudnya kecil Bang Suma. Oh, tidak seperti roomnya. di room Bang Siap. Suma. Iya. Iya, room apa adanya saja nih, Bang Juma. Ini room Siap. Tapi di Bang daerah Juma, terpencil. Bang Juma datang pula kemari kan. Saya tidak tahu bagaimana berbicara sama Bang Juma, karena Bang Juma itu saya mengerti bahwa orangnya sangat pandai. Enggak juga bang, tergantung minyak rambut. Kalau minyak rambutnya itu
Prambosen ya agak lancar. Tapi kalau minyak kelapa biasa agak lambat-lambat juga ngomongnya. Apalagi kalau bekas gorengan. Kan gitu. Apa yang menarik kita bahas? Kalau saya Bang Suma kayaknya kita bisa bahas tentang sesuatu. Jadi kita tidak rebutan-rebutan Tuhan, rebutan-rebutan surga lagi. Tapi kita bahas sesuatu yang dari komparasi antara dua iman, yaitu keimanan saya dan keimanan Bang Suma. Dan itu bisa menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita yang mendengar. Mungkin seperti itu Bang Suma. Betul, setuju saya Bang. Oke. Jadi Ya, mungkin sebelum kita mulai, menurut Bang Juma, apakah tujuan dari room diskusi seperti ini? Tujuannya untuk memberikan pencerahan, karena tidak semua umat Islam itu mendalami materi perbandingan agama. Begitu juga dari pihak Kristen. Tidak semua, kita hanya diajarkan ajaran kita yang paling benar. Kalau di Islam tidak ada agama yang lebih sempurna, agama di luar Islam itu keliru. Nah kalau di Kristen hanya Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Kan masing-masing punya keunggulan, masing-masing sesuai dengan konsep. Jadi umat ini pada penasaran, kalau dua agama yang masing-masing punya konsep ini dipertemukan, kira-kira mana titik poin yang benar itu? Tidak mungkin dua-duanya, pasti ada salah Jadi satunya. kalau saya Gitu. melihat Bang Juma, santai orangnya seperti itu. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang ini diterima atau tidak nanti itu kembali kepada diri kita masing-masingnya. Seperti halnya apa yang saya katakan, sering saya katakan seperti ini kan. Sebagaimana orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan mengikuti ajaran yang benar, mereka akan berusaha sebagaimana Tuhan yang benar itu menyatu dalam dirinya, dan apabila itu sudah terjadi, maka mereka akan membiarkan Tuhan itu sendiri ambil alih dalam hidupnya. Menurut Bang Juma bagaimana? Iya, itu betul itu. Kalau kita berbicara mengenai konsep antara hamba dan Tuhan, itu betul. Hanya saja di antara kita dengan Tuhan kita itu ada pengacau. Pengacau ini yang disebut iblis, yang senantiasa memalingkan manusia. Jadi iblis ini pintar, lihai. Segala sesuatu yang diupayakan oleh manusia, diupayakan oleh iblis untuk dibelokkan, dibengkokkan. Jadi terasa indah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, iblis bisa meramu itu menjadi benar di hadapan manusia. Salah di hadapan Tuhan, iblisnya menjadikan itu adalah sebuah kebenaran untuk manusia. Oleh karena itu, kalau kami di Islam, maka pola awalnya untuk memahami sebuah konsep keyakinan, pijakan awal itu adalah akal. Lepas dari akal, itu mudah untuk direcoki sama iblis. Begitu Bang. Ya, jadi saya juga percaya bahwasanya kalau Bang Juma itu orangnya baik, santai gitu dia. Artinya di sini saya juga melihat bagaimana dari Bang Juma ini, bagaimana dia bisa menyesuaikan dirinya sendiri, di mana tempatnya, dia tahu begitu dia. Jadi yang saya selalu sarankan seperti ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan yang benar, bagaimana kita mengatakan kita mengikuti ajaran yang benar, sedangkan perkataan yang keluar dari mulut kita itu bagaikan api gitu dia, dan tidak bisa menerima apa kekurangan dari orang lain begitu dia. Iya, sebenarnya kita sudah pada endingnya. Kalau Kristen itu sudah ada pada endingnya, bukan lagi proses pewahyuan atau proses pengajaran dari sumber kepada umat. Tetapi kita ini masing-masing adalah umat yang sudah bisa mendapatkan nilai dari apa yang kita imani. Begitu juga kami Islam. Bukan lagi masa pewahyuan di mana masih dibutuhkan pengajaran-pengajaran yang sifatnya belum final. Kalau di Islam sudah final. Nah, kalau di Kristen pun sudah final. Maka penilaian kita masing-masing terhadap keyakinan kita ini, kalau kami Islam ya harus kembali kepada titik awal, yaitu akal. Karena akal inilah serpihan cahaya yang Tuhan titipkan kepada kita manusia untuk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi.
Tanpa akal ya sama seperti makhluk yang lain. Gitu Bang. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut pada poinnya ya Bang Suma, supaya Iya. kita Shalom, diskusinya Bang bisa Dalton. Ya, shalom, supaya shalom. diskusi kita bisa berlanjut. Saya ingin membuat sesuatu hal yang menjadi patokan kita untuk bisa kita bahas di sini, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana caranya, dan bagaimana mengasihi manusia. Ya, yaitu karena di antara kedua hal ini yang kita temui bahwa di Bang Suma pun pasti ada mengarahkan untuk bagaimana mencintai Tuhan. Terus ada juga bagaimana caranya mencintai manusia tanpa menabrakkan antara cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap manusia itu bertabrakan. Tapi searah sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang sedang mendengarkan kita berbicara nanti. Mungkin Bang Suma ada masukan untuk kedua Ya, hal ini? jadi gini ya Bang Zuma ya, saya ingin di sini kita nanti kalau kita ini kan udah malam, kalau sudah nanti kita mau diskusi, kita diskusi itu tentang kalau ada pertanyaan itu kita harus menjawab sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, baik itu Kristen baik itu Muslim ya. Iya. Saya boleh jawab ya, saudara-saudara. Jadi Sebelumnya kalau di Islam itu bentar Iya. Bang Zuma. Sebelumnya shalom Bang Spedir, selamat malam Bang Kedir. Shalom. Malam. Shalom. Oke. Ya, lanjut. Om, untuk saudara Seman, selamat malam. Untuk saudara-saudara Muslim ya, terima kasih. Ya, kalau di Islam itu ada yang disebut hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sembahlah aku, sembahlah Allah, dan jangan kamu menyekutukannya dengan satu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Jadi mengasihi di dalam konsep Islam itu adalah mentaati perintah Allah, dan mengasihi manusia itu adalah berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Dan bukan hanya sebatas itu, Allah juga mengatakan jangan sombong dan jangan membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Seperti itu ayatnya. Silakan. Ya, terima silakan, kasih Bang Suma. Luar biasa ya Bang Suma. Jadi mungkin kita bahas satu-satu, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan itu, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Itu kan kita perlu ketahui hal itu. Nah, kalau di saya itu ada tertulis bahwa kita harus mencintai Tuhan itu lebih dari apapun. Itu ada tertulis di, entar saya cari datanya ya. Itu ada tertulis di Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, itu perkataan. Berarti di sana kita temukan ada satu kepastian. Mungkin saya buka dulu Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 30 ya. Sebentar saya buka dulu.
dari sini kita memulai untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Nanti saya jelaskan untuk kelanjutannya. Nah ini dikatakan 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Berarti kita tahu apa itu firman Tuhan yang benar dan kita bisa mengikutinya tanpa ada kesalahan, ya. Nah, itu ada di saat itu kita juga ada mendapatkan janji, kepastian, keselamatan. Ya, jadi bukan cuma kita mengenalnya, tapi kalau kita mengikutinya, kita mendapatkan satu kepastian keselamatan di sana. Nah, nanti kita cari lebih lanjut lagi tentang kepastiannya itu seperti apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi mungkin saya mulai dari sini dulu. Yaitu bahwa di muka bumi ini kan ada banyak hal yang ada banyak kitab lah. Tapi di sini kami mendapatkan satu patokan bahwa kita tahu apa itu Allah yang benar itu dari firman-Nya, karena semua manusia mengenal Tuhannya dari firman-Nya. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah apakah itu kebenaran atau benar, apa betul saja. Nah, itu pasti ada standar-standarnya gitu loh Bang Zul. Ya mungkin saya begitu aja dulu. Mungkin ada tambahan dari saudara yang lain. Mungkin sebelum ditambahkan ya, izinkan saya kemudian bercerita tentang kasih. Kasih kepada Allah artinya cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau di Islam itu Bung, cinta akan Allah itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar iman dan takwa. Jadi cinta itu terbukti dengan umat Islam itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Umat Islam taat tanpa ada paksaan. Umat Islam melakukan perintahnya dengan rasa sukacita. Bahkan saking cintanya, umat Islam itu kalau diuji, maka mereka bersabar. Mereka tidak mengumpat Tuhan. Mereka kemudian tidak meremehkan Tuhan. Ujian dianggapnya sebagai wujud cinta. Jadi di Islam itu diumpamakan dengan cinta kepada makhluk. Dalam arti kata kalau kita cinta kepada ibu, cinta kepada kekasih, maka seluruh perintah yang ia sampaikan sebisa mungkin kita upayakan, kita ikutin. Apa yang dipesankan ketika kita ingin keluar rumah, sebisa mungkin kita perturutkan. Nah, cinta kepada Allah itu jauh daripada itu. Itulah yang dikatakan kasih dalam Islam. Jadi kalau kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan, berarti harus diimplementasikan. Nah, faktor kedua, bukti kecintaan adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya, yang menjadi hamba-hambanya yang terpilih, menjadi duta-dutanya, menjadi nabi-nabi dan rasulnya. Makanya di Islam itu berusaha untuk memurnikan akidah para nabi. Karena nabi-nabi ini, utusan-utusan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sama seperti ketika saya punya adik saya ini dicintai oleh ibu saya, maka saya harus mencintai adik saya. Karena adik saya ini adalah orang yang dicintai oleh ibu saya. Sama seperti Nabi. Ketika Nabi diutus, sebisa mungkin Nabi itu disucikan. Karena Tuhan pun yang mengutusnya, mensucikannya, memuliakannya, mengasihinya. Maka tak ada bagi Islam untuk menghina, menghujat, dan mengiyakan orang-orang yang menistakan para nabi. Karena cinta kami kepada Allah, maka kami juga akan cinta kepada nabi-nabi utusannya. Itu implementasi daripada iman kami. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, Silakan. saya Dalton. Iya, silakan. Tadi Bang Juma mengatakan semua utusan atau hamba-hamba Allah dicintai oleh Allah, maka Muslim juga wajib mencintai. Jadi seperti Yesus ini, apakah itu juga termasuk hamba Allah dalam Muslim? Iya, betul.
Oke. Al-Quran yang mengatakan itu, Bible juga yang mengatakan itu. Oke, terima kasih. Iya. Tapi sayang, 1000 sayang Bang Juma, ternyata banyak saudara Islam justru menghina-hina Yesus, termasuk Sinandar mengatakan Yesus menikahlah, Yesus poligami lah. Nah, itu bagaimana itu Bang Juma? Kalau saya Bang, Yesus ini manusia, 100% manusia, adalah lebih terhormat kalau sebagai manusia dia menikah daripada dia seorang laki-laki sampai usia 33 tahun tidak menikah. Sementara dia punya kelamin, mohon maaf, dia punya nafsu, dia bisa lapar, dia bisa kenyang, dia makan. Berarti dia punya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Saripati makanannya ada yang menjadi sperma. Kalau dia tidak nikah, dia tidak kawin, lalu bagaimana dia melampiaskan kelaki-lakiannya? Ini maaf nih. Kemudian yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar ketika Yesus itu menikah. Hukum apa yang dilanggar? Hukum negara tidak, hukum agama tidak. Apa yang menghina di situ? Itu justru menghormati daripada seorang Yesus, mohon maaf, daripada seorang Yesus kemudian memperkosa diri sendiri. Itu jauh lebih menghinakan. Karena kita lihat dari faktor kemanusiaan, beliau makan, beliau minum, beliau kemudian tidur, beliau ketakutan, beliau was-was. Jadi dia tergantung antara jasad, berarti dia tergilir oleh ruang dan waktu. Begitu juga kebutuhan biologisnya. Jadi saya rasa penilaian saya sebagai ini bukan karena dia Muslim, beliau Muslim, tapi saya mendudukkan Yesus ini sebagai manusia mulia, maka tentu dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Oke, saya izin menanggapi ya. Saya Tunggu, izin sedikit, saya selesaikan dulu ya. Sedikit, saya selesaikan, nanti tanggung ya. Saya selesaikan aja sih. Maaf ya teman ya. Jadi begini Bang Juma, kan Yesus itu boleh dikatakan di dalam Muslim Nabi Isa lah ya. Iya. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya bukan marah atau benci kepada Yonatan Nandar karena kalau dia katakan seperti abang katakan tadi, dia punya nutrisi, punya makan, punya sperma, ya itu betul. Masalahnya bukan itu Bang, masalahnya Yesus itu tidak pernah menikah, apalagi poligami. Apalagi tadi abang sudah setuju Yesus itu adalah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa menikah? Apakah Nabi Isa poligami? Kalau memang Nabi Isa poligami atau menikah, bolehlah. Ya kan, ada kemiripannya, bolehlah dicocokkan. Sedangkan abang sendiri mengakui tadi, Nabi Isa dalam Islam itu Yesus. Jadi apakah abang masih membela si Yonatan Nandar? Makasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Bung, surah Ar-Ra'd ayat 38 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabiku Muhammad, dan aku berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan. Nah, apakah Nabi Isa ini rasul? Rasul. Sesuai dengan ayat ini beliau menikah berarti. Nah, dan kami tidak mau mengingkari iman kami. Kalaupun misalnya saudara Nandar menemukan data bahwa beliau menikah, saya rasa ada hal kuat di dalam diri saudara saya Kristen yang menolak hal tersebut. Mungkin karena faktor X. Misalnya Yesus dianggap Tuhan. Bagaimana mungkin sosok Tuhan ini bisa menikah? Nah itu, apakah Yesus salah ketika menikah? Atau justru konsep Tuhan terhadap Yesus ini yang mungkin perlu dibenahi? Karena manusia biasa pasti butuh nikah. Yesus pasti tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Misalnya ketika kita lihat di dalam kitab Matius, Lukas, bagaimana dia disentuh oleh seorang wanita Maria, diminyaki oleh seorang wanita Maria. Sementara beliau bukan mahram, bukan istri. Itu bisa dihitung dosa dalam tradisi Yudaism. Tapi kalau Maria ini ternyata benar istrinya, wanita yang sah sebagai miliknya, maka itu bukan sebuah perbuatan yang tercela. Karena dia adalah seorang rabi katanya, syarat untuk menjadi rabi kudu wajib menikah. Nah, Yesus dipanggil rabi.
Ana Rabam Muamaran. Saya adalah seorang rabi dan saya adalah seorang guru. Nah itu. Seperti itu Bang, silakan. Oke, mungkin nanti bisa ditambahi teman saya tadi, ada yang udah mau gondrong Iya. ya. Jadi begini Silakan. Bang, ini terakhir dari saya. Kalau begitu Abang tidak bisa membuktikan secara langsung data dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu menikah. Oke lah, gak apa-apa lah, tapi tolonglah. Kalau memang tidak ada datanya secara real di Al-Quran atau hadis Nabi Isa itu menikah, tolonglah jangan dikatakan Yesus itu menikah. Oke, terima kasih. Teman saya silakan. Oke, jadi Bang Suma, kita kembali kepada poin yang tadi. Iya. Bagaimana cinta kepada Tuhan itu, mumpung saya ada data Bang Suma. Ya, jadi itu di Matius 10 ayat yang ke-37. Saya bacakannya Bang Suma. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, berarti mengasihi bapa, orang tua lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, bahkan dikatakan di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bang Suma, di sini kecintaan kami kepada Tuhan itu kami dituntut untuk lebih daripada orang-orang yang bahkan lebih dekat kepada kami. Kami dituntut seperti itu. Saya kasih contoh. Apabila orang tua saya memerintahkan saya sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan menolak untuk melakukannya. Karena kecintaan saya kepada Tuhan itu lebih daripada orang tua saya, atau lebih dari orang yang terdekat sama saya. Nah, orang tua kan kebanyakan memikirkan bagaimana kebahagiaan anak-anaknya, bagaimana anaknya ini bisa bahagia, sehingga orang tua pasti dia tidak akan menerima apabila anaknya ini memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ya kan? Dia sudah pasti tahu mengikuti Tuhan kan pasti dia akan menderita karena dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Itu contoh kecil. Berarti sudah pasti orang tua mengarahkannya untuk, oh jangan kerja ikut Tuhan, Anda harus bekerja di perusahaan, ya kan? Nah, disitulah letak bagaimana kami harus mengambil satu komitmen bahwa kami harus cinta kepada orang tua lebih daripada Tuhan, atau kami cinta kepada Tuhan lebih daripada kepada orang tua. Itu maksud ayat itu. Nah, saya ingin tahu kalau di Bang Suma itu bagaimana meletakkan apabila saat Bang Suma dihadapkan dengan kedua pilihan tadi, yaitu orang yang terdekat dan kepada Tuhan. Itu apa yang Bang Suma lakukan menurut keimanan Bang Suma? Silakan. Iya. Kalau di Islam itu tidak bisa dipisahkan. Karena justru ketaatan kami kepada kedua orang tua kami adalah cerminan cinta kami kepada Tuhan kami. Karena Tuhan kami yang memerintahkan untuk kami cinta dan memelihara kedua orang tua kami. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua kami beda akidah? Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, maka jangan engkau mentaati atas perintah itu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan perbuatan baik. Nah itu. Jadi
Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran mengatakan bahwa kamu harus menjaga hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Bahkan dikatakan, jangan kamu berkata kepadanya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Nah, itu dia. Jangan kau berkata dan jangan kamu membentak keduanya. Akan tetapi wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Ini perintah. Perintah untuk menghormat sehormat-hormatnya kepada kedua orang tua. Itu di Islam. Kalau dia murtad atau dia beda agama, kata Allah, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati hal tersebut. Akan tetapi tetaplah pergauli kedua orang tuamu ini di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Jadi taat cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada orang tua. Baik dia itu Islam atau dia tidak Islam. Tetap kami wajib hukumnya mencintai kedua orang tua. Tak ada yang bisa memisahkan itu. Allah tidak memisahkan, Allah tidak membenci. Seperti yang saudara bacakan, apabila dia tidak orang datang kepada aku tidak membenci ibunya, istrinya, ayahnya. Kalau di Islam itu tidak pakai yang kayak gitu, Bang. Maaf, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Siap. Tapi di sini saya lebih masuk ya, yaitu tadi Bang Suma mengatakan bahwa apabila kita mengasihi orang tua kita, mencintainya, itu harus bersama-sama. Ya, itu saya setuju. Tapi di sini saya lebih masuk lagi Bang Suma. Yaitu tadi di satu sisi Bang Suma sudah sedikit mengakui bahwa di lain sisi orang tua Bang Suma misalnya beda iman. Bang Suma tidak boleh mengikuti, ya kan? Nah, berarti wujud ketaatan Bang Suma itu tidak ada juga. Berarti Bang Suma juga secara tidak langsung tidak mengasihi orang tua Bang Suma. Kalau saya mengatakan hal demikian. Nah, saya akan maju lagi Bang Suma. Ini tertulis di sini ya, di Matius 10 juga. Itu kita bisa lihat dari ayat 28. Dan jika kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, ya, takutlah terutama kepada Dia atau kepada Tuhan, ya, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, ya. Jadi kami diajarkan untuk tidak khawatir, ya. Di ayat 29-nya tidak boleh khawatir tentang apapun itu, karena burung di udara pun itu dipelihara Tuhan, ya. Di ayat 30 ya 31-nya itu sudah jelas, ya. Bahkan di sini di 32-nya, setiap orang yang dengan satu patokan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, saya ingin tahu Bang Suma, jika orang tua Bang Suma meminta Bang Suma untuk tidak mengakui iman Bang Suma di hadapan manusia, apa yang Bang Suma lakukan? Apakah Bang Suma lebih memilih untuk taat kepada orang tua Bang Suma karena kecintaan Bang Suma kepada orang tua Bang Suma, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada dua-duanya, yaitu orang tua Bang Suma suruh mengakui di depan manusia, tapi karena di saat itu, ya karena orang tua Bang Suma yang meminta, ya Bang Suma supaya taat kepada orang tua Bang Suma mengakui bahwa Bang Suma tidak cinta kepada Tuhan. Nah, karena Bang Suma memilih taat kepada orang tua. Tapi setelah di luar itu, baru Bang Suma mengakui. Apakah Bang Suma memilih melakukan keduanya sehingga terlihat taat kepada orang tua, tapi di satu sisi juga Bang Suma taat kepada Tuhan, atau
Bang Suma memilih bahwa taatnya hanya kepada Tuhan saja. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Tadi saya rasa sudah cukup di dalam Al-Quran surah Luqman. Di situ dijelaskan wasainal insan biwalidai hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin dan seterusnya. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah. Jadi perintah Tuhan itu harus kita taati untuk berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sama halnya kita taati, kita kasih, kita cintai Tuhan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan kita untuk mencintai kedua orang tua kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu beda keyakinan? Apa kata Allah? Perlakukan mereka fit dunya ma'rufan. Lakukan hubungan kepada keduanya dengan perbuatan yang baik. Pergauli mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Itu perintah Al-Quran. Beda akidah, orang tua kita bisa taat atas segala perintah-perintah yang lain. Kita boleh kemudian hidup bersama dengan beliau. Tapi yang satu itu kita tidak bisa. Karena lakum dinukum waliyadin. Engkau ayahku, engkau ibuku. Tetapi kita beda keyakinan. Pada saat aku sholat, aku sholat. Pada saat engkau gereja, silakan gereja. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Nah, sedangkan mohon maaf. Yang saya pelajari selama saya belajar tentang kristologi. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 13 nomor 6. Dan seterusnya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, anak laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri. Atau sahabat karibmu sendiri. Ibumu, ayahmu. Membujukmu. Diam-diam. Katanya mari kita menyembah kepada Tuhan lain. Apa kata dalil di situ? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat harus mengikutinya. Ini perintah, Bung, di dalam Bible, tapi bukan kitabnya saudara. Itu kitabnya di Yahudi. Terjemahannya aja yang Anda pakai. Ulangan 13, apabila anak ibumu, istrimu maksudnya, saudaramu laki-laki, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, maka jangan kamu mengikuti dia, tetapi bunuhlah. Bunuhlah dia. Bang Juma. Itu dalil. Iya. Bang Juma. Iya, Bang. Ya. Iya, Bang. Di sini kita membahas tentang kitab kita masing-masing, Bang. Tapi Oh iya. Sorry. membahas kitab orang lain. Oke, sorry. Saya fokus, Bang. Oke, siap. Bang Rami, saya ambil sebentar, Bang, ya. Jadi di sini ini kita masuk ke tema sebentar, Bang Juma, ya. Oke, silakan. Nah, ini tema yang saya buat di sini kan, siapa yang bisa mengampuni dosa? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Sepakat kan, Bang? Sepakat. Ya. Jadi di sini kan selalu saya minta 3 hal di sini sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Sejauh ini belum saya dapat, sejak saya buat tema di sini belum saya dapat jawaban, selain mungkin nanti di Bang Juma beda jawabannya gitu. Itu yang saya harapkan gitu dia, ya. Iya. Jadi di sini 3 hal yang kita butuhkan, apa saja itu? Nah, siapa yang mengampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang diampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang menjadi saksinya gitu dia. Itu yang selalu saya minta di sini sesuai dengan tema ini. Dan itu yang pernah ada, yang pernah nyata, yang pernah terbukti. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu memang bisa mengampuni dosa dan ada buktinya. Abang paham apa yang saya maksud? Saya sangat paham. Oke. Jadi di sini kan saya selalu mendahului teman-teman bahwasannya seperti yang saya bawa di sini datanya, tapi di sini saya selalu membawa tentang Matius 9 ayatnya ke-2 sampai ke-8 di sini. Bahwasannya siapa mengampuni dosa, oknumnya yang saya bawa adalah Yesus di sini. Nanti Bang Juma nanti tolong jelaskan sama saya seperti yang saya bawakan di sini. Sesuai dengan kitab suci abang sendiri, Bang, ya. Oke.
Di sini apa ketiga hal itu yang saya bawa di sini saya akan bacakan. Kita tidak perlu berbantah-bantahan, tetapi sesuai yang ada saja kita kasih Bang Juma, paham Bang? Iya, silakan Bang, saya ikut aja. Oke. Selama nggak ada hujatan, berarti saya sambil tidur-tiduran. Lanjut. Oke, Ya. Juma sebentar. Sebelum kamu baca tappingan itu ajaran Islam atau apa itu? Bang Spedar. Apa itu, Bang? Bang Spedar itu Coba moderator, nggak usah dulu Bang orang Spedar. yang tapping di bawah moderator, kontrol orang yang tapping. Jangan sampai kita menghujat di sini. Ya. Ya, kalau Nur ada Alim bisa moderator tegur, Bang. nanti moderator aja yang membisukan. Biarkan aja Nur Bang. Alim bisa kamu tegur itu umat-umat Islammu, pengikutmu tuh kepanasan di bawah tuh. Ya, bagi Santai teman-teman aja Bang, santai aja yang Bang. di bawah, Biasanya itu terjadi. Ya, kalau Santai aja. aku juga bisa, aku bisa tapping juga. Aku ngomong di sini juga bisa. Silakan aja Bang, kalau itu menurut Abang Bang bagus. silakan. Spedar, Abang Spedar. Jadi coba host, dulu, Bang. Fokus moderator dulu. atur ya, atur yang Iya, ya, baik. fokus dulu Bang, fokus dulu. Karena kita di sini mau santai, kita fokus dulu. Bebas siapapun nanti yang bernarasi, bebas semua teman-temannya. Minta nanti siapa saja mau bernarasi. Nah, di sini kan saya selalu membahas tentang tema saya yang saya buat. Nah, saya buat di sini tentang tema apapun yang orang bawa, saya selalu tidak pernah membantah gitu dia. Memang sampai segitu penyampaiannya gitu dia. Yang saya bawa di sini adalah Matius 9 ayat 2 sampai 8. Dikatakan di sini bahwa siapa oknumnya yang mengampuni dosa yang saya buat, Yesus orangnya, karena dia adalah Tuhan bagi kami orang Kristen. Mungkin dari yang lain nanti apa juga nanti Bang Juma bawa, itu terserah Bang Juma. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menghujat? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun dan pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi di sini kita jangan saling membantah dulu. Yang saya minta di sini ketiga hal itu sesuai dengan kitab suci Abang. Mungkin beda nanti jawaban dengan yang lain, itu yang saya harapkan. Silahkan Bang Juma. Iya, baik. Tolong di mute yang lain kalau bisa ya. Jadi gini saudara, kalau di Islam itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan di dalam Al-Quran Maha Pengampun, dan gelar Maha Pengampun itu tidak diberikan kepada makhluk. Iya, mungkin Kalau- Abang Juma bisa kasih ayatnya sama saya, oknumnya siapa yang mengampuni dosanya, dan oknumnya siapa yang diampuni, dan siapa menjadi saksinya nanti. Surah apa dia Bang? Mungkin saya ingin belajar di sini Bang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Allah diterangkan Bang Rames bisa buka Bang? Allah Ghafur Rahim. An-Nisa ayat 110. Entar saya Allah harus Ghafur duduk Rahim. di depan, Bang. Boleh saya bernarasi sambil dilihat? Silakan Bang. Oke, baik. 110 kan? 110 ya. Allah Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kalau pengampun itu sifatnya hanya level manusia. Ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran diterangkan surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah itu Maha Pengampun, bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Maha Penyayang. Itu dalam Al-Quran. Kayaknya Bang Juma nggak paham apa yang saya maksud Bang, belum paham.
Nah, di sini tadi kan saya mengatakan bahwa fakta yang pernah ada yang telah terbukti bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa si A atau si B. Yang saya minta di sini di mana siapa orangnya dan siapa saksinya. Itu saja yang saya minta, Bang. Kalau kaidah seperti makhluk Yesus, Jangan bilang Yesus. Di sini kan kita ya kan Yesus makhluk, Bang. Gimana ceritanya? Anda saya akan menginginkan bacakan. Ini kan saya akan bacakan sesuai dengan kitab suci saya. Saya bawa tadi ayatnya itu Yesus karena Yesus kan manusia pada saat Yesus Iya kan? begitu. Bentar, Bang. Dia kan Tuhan bagi kami. Itu Abang diam dulu. Abang nggak bisa membantah itu karena kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang saya minta sama Bang Juma hanya yang 3 kali ini kalau ada kasih ayatnya pernah Tuhan mengampuni dosa si A dan apa ada saksinya gitu dia. Itu saja yang saya minta. Saudara ini mohon maaf nih, izinkan saya bicara dulu ya. Saudara jangan gunakan standar agama Anda dengan agama Islam. Anda Tuhannya manusia, kami bukan manusia, Tuhan kami. Gimana ceritanya? Sedangkan Ya, Yesus mengatakan sabar saudara, sabar. Yesus itu mengatakan apa? Bapak ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kan Yesus masih berdoa kepada Tuhannya. Emang Bapak bisa dilihat? Abang Juma kan sudah saya katakan jangan dulu bantah. Ini kan sesuai dengan kitab suci masing-masing ada seperti itu atau enggak. Lucu abangku ini. Abang mau minta sesuai dengan kitab masing-masing, tapi Anda menginginkan Islam harus sesuai dengan maunya Anda. Kan lucu. Enggak, artinya ada atau enggak gitu aja. Standarnya kami wallahu ghafurur rahim. Berarti intinya enggak ada kan gitu kan. Loh kok ini Tuhan kami loh. Kalau manusia, Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, dikatakan di sana apa? Beliau diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Nabi Muhammad. Iya, saya paham, Pak. Yang saya minta di sini. Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa itu agar kita bukan lagi mengampuni kalau Nabi Muhammad mensucikan. Mohon maaf, coba semua diam dulu. Jadi begini, dua-duanya tidak saling paham ini. Ini yang host minta ini ada nggak tertulis bahwa Tuhannya Bang Suma pernah dosa siapa yang pernah diampuni, sedangkan Bang Suma sudah bilang bahwa Tuhannya bukan manusia, jadi tidak langsung tampak seperti itu. Nah, akan tetapi di sini salah pemahamannya antara keduanya yang saudara host minta kalau boleh ya, kalau bukan Tuhannya kan Tuhannya tidak serupa dengan manusia, ya mungkin rasulnya Nabi Muhammad wa yuzakkihim. Ya silakan. Silakan ditunjukkan datanya di mana bahwa Rasulullah itu pernah mengampuni dosa siapa. Mengampuni itu kan memaafkan, Bung. Memaafkan, mengampuni itu memaafkan. Apa yang silakan dilanjutkan. Ya, coba tadi dibaca ulang Al-Jumu'ah ayat 2 itu apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka. Nabi Muhammad itu lah, mensucikan, Bung, bukan mengampuni lagi, lebih tinggi. Ini kan dia mengampuni, komunikasikan orang. Loh, mengampuni itu masih pekerjaan rendahan. Ini beliau mensucikan, ya. Gila nggak? Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan. Yesus diutus untuk mengampuni. Kalau Nabi Muhammad mensucikan manusia. Itu dalil. Tidak ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Kau ambil jari-jari saya lima-limanya, kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Saudara, santai. jari-jari saya kamu ambil, gorok leher saya kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Gorok leher saya. Leher saya kamu ambil. Kena pelanggaran pula kita nanti. Leher saya saudara boleh ambil kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Ambil leher saya. Santai.
Ambil. nanti Kecuali begini, Anda kenapa? menggunakan bahasa terjemahan. Nah, tapi Gini, kalau Bang- original Bang- teksnya nggak ada. Bang Juma, Gitu, saudara. Bang Juma, Ya. abang tadi kan mengatakan Allah itu tidak kelihatan dan melalui Ya memang Tuhannya Yesus juga nggak kelihatan, Bang. Jangan bahas ini khusus abang kitab suci abang, jangan abang bawa yang lain. Nah, di sini yang saya tanyakan di sini kan Iya, tentang, iya. tentang siapa yang bisa mengampuni dosa. Jawabannya Pencipta kan langit dan bumi. Tuhan saya Maha Jawabannya Tuhan, Pengampun. kan? Jawabannya Allahu Tuhan, Ghafurur kan? Rahim. Ya, Tuhan. Nah, ini kan abang mengatakan kalau Tuhan secara langsung nggak bisa kan gitu kan? Bukan nggak bisa, kok nggak bisa? Coba Anda baca kitabnya orang Yahudi. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa orang-orang hambaku dari surga. Ini yang saya minta kitab Ya, abang. sama. Al-Quran saya mengatakan Wallahu Ghafurur Rahim. Aku Allah nanti Maha pengampunan Pengampun dosa lagi Maha Penyayang. Itu nanti pengampunan Gitu. dosa itu menurut abang itu nanti pembuktiannya atau sudah pernah terbukti itu aja. Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad mensucikan pembuktiannya umatnya. nanti atau sudah pernah ada. Sekarang kalau di Tuhan Anda pembuktiannya apa? Hanya dengan berkata kan, dosamu telah diampuni. Mana buktinya? Dengan ucapan kan? Buktinya Apa? orang lumpuh ini berjalan, Bang. Kalau Nabi Isa biiznillah, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu atas izin Allah. Begitu juga Yesus. Nabi Isa Aku tidak jangan dapat. samakan dengan Yesus. Isa Tuhan kan dia atau apa? Saya dalam Al-Quran saya Nabi Isa melakukan mujizat izin Allah. Yesus juga begitu. Dosa itu siapa, Bang? Tuhan, Yesus tidak mengampuni dosa. Kasih dalilnya kalau ada. Ini kan dia. Saya kasih leher saya kalau ada Yesus mengampuni dosa. Aku bilang, Abang kan leher tidak saya bisa kau mau ambil. Aduh, Leher Bang. saya kau gantung di Monas kalau ada dalilnya Yesus mengampuni. Diam dulu. Di sini kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan bagi kami. Maka yang saya minta bagi abang itu Tuhan itu siapa yang bisa mengampuni dosa dan dalilnya di mana bahwa pernah mengampuni dosa seseorang, kan itu saja yang saya minta. Buktinya apa? Saksinya mana? Kan cuman ucapan, Bang. Yesus juga cuman ucapan. Ya, Mana buktinya? Begini Bang. Gimana Suma. orang ini? Tuhan saya bukan olo-olo. Tuhan saya bukan ular. Nggak seperti Tuhan ya. Anda. Tuhan Bang- Anda itu Bang punya Suma. nono. Bisa Kemana dilihat. dia? Jadi gitu. Bang Nah sekarang Bang Bapak Suma. bisa nggak dilihat Bapak? Bisa nggak? Bang Suma. sebagai Ketawa. bukti, Ketawa. sebagai Cuma. Enggak. Saya memang Kalian begitu, tahu saudara. saja, Kalau Bang. kalau sudah berhadapan dengan orang-orang tak berakal, saya memang begitu. Kalau masih berakal, saya santun. Tapi kalau sudah mulai lingu-lingu, mulai beleng-beleng, Kamu buat kita, coba kita buktikan. kalau sudah mulai beleng-beleng ya kayak gitu. Enggak, yang lain dia. Yang saya minta juga ada nggak Bapak mengampuni dosa? Karena Ada nggak aku Bapak bilang, mengampuni saya dosa? minta di Kamu, sini kalau kamu kita sebentar ya Bang Jo sebentar. Aku pluralin dulu ya. Kalau kamu punya akal, apakah Allah menghapus dosa? Iya. Wallahu Coba Anda tanya, Allah menghapus ghafurur dosa. rahim. Coba Dalilnya tadi tunjukin datanya kalau Allah menghapus dosa. Di mana ayatnya dalam Al-Quran? Ali Imran ayat 31 Cak Ayu. Sebentar, Ali Imran ayat 31. So paten, so pintar. Sebentar, emang bisa baca Quran. Tenang dulu ya. Inilah Santai, saudara-saudaraku santai, Kristen. santai, Ya, santai. Kasihan tenang, kali tenang. kalian Iya. ini ya Allah ya Karim. Yesus aja minta ampun kepada Bapa. Tenang dulu. Ali Yesus Imran manusia yang minta doa, minta Santai saja ampun. Bang Juma. Kalau mau dicari Loh, diam dulu. saya santai, Bung. Saya santai. Iya, Santai. biarkan dulu dicari. Silakan Anda baca. Nah, silakan. Ya, aku bacalah. Katakanlah dalam kurung tidak ada, dalam Arabnya tidak ada Nabi Muhammad. Iya, makanya Jika belajar kamu original teks. mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang aku tanya, menghapus, bukan mengampuni, menghapus. Nah, ayo coba buktikan Allahu kalau Allah menghapus Akbar. dosa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo, coba buktikan. Mengampuni itu artinya menghapuskan. Benar, memang mengampuni artinya memaafkan, tapi tidak menghapus dosa.
Ayo, Allahu kita Akbar, mau Masya Allah, karena gini, Masya Nur Allah. Alim dengar ya, Nur Alim aku bilang. Allahu Karena yang menghapus dosa di Islam hanya Santai, jangan, barang jangan. siapa yang Jangan. menyiap Allahu Dua-duanya Akbar. Allah apa dan batu yang mana yang menghapus Satu, dosa. satu. Makanya saya sudah Allahu tutup Akbar. topik. Coba. Kalian diskusinya kemana-mana soalnya. Iya, Akhirnya soalnya sekarang tadi di dalam berantakan, kan? iya, soalnya tadi dia malu, saudara kita ini Nah, malu coba di kamu ulangan buktikan kalau Allah 13. menghapus dosa. Ternyata Aku minta boleh itu aja. membunuh kedua orang tua anak Aku kita kalau minta mengajak Allah kita menghapus keluar dosa. dari Buktikan. agama. Jangan dua-duanya ngomong. Aku cuma minta datanya Allah menghapus dosa. Coba. Tadi sudah dibacakan, kau sendiri yang baca, Di kopla. sini tidak ada kata menghapus. Dengar Nur Alim. Menghapus Kamu dengan kata- mengampuni. Dengar dulu. Dengar ya Nur Alim. Iya, berarti begini, Dengar, begini, Nur Ali. saudara Silver, begini. Allahu Akbar, Berarti Masya kalau kita bertobat sungguh-sungguh, berarti pasti dosanya diampuni, Bang Suma. Iya dong, itu Al-Quran. Jelas, itu Pasti ya. pasti. Gini, Nur Alim kamu dengar ya. Eh, Dengar ya Nur coba Alim. Bang Suma Iya gimana jelaskan bang? saya. Jangan terlalu nampakkan Coba- kebencianmu, saudara. Nah, kita buktikan kebenaran. Kita buktikan kasihan, kebenaran kasihan tentang atas kebencian. nama ajaran kasihmu itu yang cuma hoax. Jangan bawa kasih sini kita buktikan kebenaran. Ah, satu-satu kalian ngomong. Kasih teman-teman. hoaxmu Ya, jangan terlalu ini- dipamer, saudara. Supaya santai aja. Saya minta coba nanti Bang Suma, tapi ini Iya. sebenarnya bukan poin pembicaraan saya sih. Tapi Iya. ya sudah terlanjur jadi ya saya hanya apa aja. Ingat Nanti ya, Nabi tolong- Muhammad itu menghapus ya, mensucikan ya. Ingat Iya, itu. iya. Oke. Itu dalam kurun, dalam kurun Bang Suma, tidak ada Nabi Muhammad. Mensucikan wa yuzakihim. Jangan sakit hati. Santai, kita Sebentar. kita pahami dengan jawaban itu kan Ya. Allahu Akbar. mensucikan kan. iya, Iya. sebentar. Nah, itu Bang Suma. saya mau lanjutkan kalau memang itu mensucikan. Yes. Yang saya minta tadi kan 3 hal di sini. Adakah di sana dikatakan saksinya atau enggak? Itu aja. Nabi Muhammad saksinya sejazirah Arab sampai hari ini. Nabi Muhammad. Nah sekarang Yesus siapa saksinya di Yahudi hari ini? Saksi Ayo. Muhammad dari Hong Kong. Jangan dulu ke sana, Bang. Ayo. Bang, gimana Paulus sih? siapa saksinya Paulus? Ayo. Konsisten, Bang. Ini Abang jawab sesuai dengan kitab suci Abang saja. Jangan, Abang, Makanya kemana-mana. ini saudara saya kan ditanya, sejazirah Arab saksinya Nabi Muhammad. Sejazirah Arab mengimani beliau, menjadi makmumnya. Paulus siapa di Yahudi jadi makmumnya? Enggak ada, cuma dipatikan. Dosa, Bang Juma, dosa yang saya minta, dosa siapa yang diampuni itu? Oknumnya siapa? Itu yang saya minta. Saya kan bawa oknumnya orang lumpuh. Buktinya dia bisa berjalan. Di Ya, sini kalau pada orang masa mengatakan, itu tidak ada orang lumpuh di zamannya Nabi Muhammad. iya siapa orangnya? Yang enggak ada orang lumpuh. Enggak ada orang lumpuh saat itu. Bagaimana cerita? Bukan hanya orang lumpuh, Bang Juma. Diam dulu. Di sini yang saya Apa lagi? minta 3 hal saja kepada Bang Juma. Kalau Abang mengatakan itu Nabi yang mengampuni dosa, dosa siapa yang diampuni Nabi? Siapa Nabi, orangnya? astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya mengatakan nabiku mensucikan, bukan menghapus dosa, Iya, mensucikan. mensucikan. Kita nggak tolak. Di sini siapa yang disucikan dosanya? Kami umat Islam disucikan, ya Allah ya Karim. Kami umat Islam disucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad. Bingung. Nah sekarang Salah coba Anda satunya- tunjukkan kepada saya. Salah satunya oknumnya itu Seluruh umat mensucikan. Islam disucikan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran Oke. surah Al-Jumu'ah ayat Oke, 2. oke. Itu Kalau dalil. abang bawa Itu dalil. terbanyak. Sekarang Anda hanya mengatakan Yesus mengampuni orang buta. Yesus mengampuni orang lumpuh. Sekarang boleh nggak? Bang Juma, ini ada spam di sini kawan-kawan abang. Nah, mungkin kita tidak bisa akan lanjut ini kalau ada spam seperti ini. Kenapa kalian kenapa? 192 orang di sini. Apa sih tujuan kalian meneping seperti itu, teman-teman? Apa tujuan Ya. kalian? aja mereka kita masuk, kita bongkar sini ajaran Al-Quran gitu. Ici, bongkar Ini ada nih. spam ini. Ada spam. Karena di sini tadi Bongkar Nur Alim nih. bilang, tidak ada Allah yang bisa menghapus Ada dosa. spam masuk. Jadi harus saya Dalilnya berikan. sudah Ini- jelas di Ini situ. tidak bisa, ini Dek. tidak bisa. Kamu
matamu Bang Juma, kalau teman-teman Bang Juma seperti itu, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kenapa teman saya? Karena di Kenapa? Ada apa dengan Ini ada teman spam, saya? ada spam 300 ini. Nah, nanti ini ada laporan ini. Kepanasan mereka Jo, kepanasan mereka di bawah, kepanasan gurunda mereka dihajar di sini mereka kepanasan. Jadi gini teman-teman, saya hanya minta kepada Bang Aduh, Juma, spider manusia pemimpi. siapa oknum yang telah diampuni dosa dan apa dampaknya kepada orang yang sudah diampuni dosa itu. Abang Juma mengatakan saksinya semuanya orang. Kan? Iya dong, jelas itu. Kalau anda saudara, itu hanya Anda baca di surat kabar yang tidak diimani oleh orang Israel. Siapa yang mengimani Matius? Kitab Matius. Kitab Matius. Kitab Gimana ini? Gak bisa kalau Saudara, diam dulu. Gini ya, kalau abang apa? mau bahas kitab suci abang, itu saja jawabannya di kitab suci abang. Jangan kemana-mana ya, kitab suci orang tapi lain. Anda bertanya menjadikan kitab Anda sebagai standar, kan itu koplak namanya. Kenapa? Anda bertanya. Ini saya minta Bang Juma. Anda pakai standar Cuma Bible bertanya kepada Quran, yang itu saya udah nggak minta di nyambung. sini, pernah nyata Tuhan itu mengampuni dosa seseorang? Siapa Itu standarnya orangnya? dari Biblemu, kawan. Yesusmu turun dipotong nanotnya, itu standarmu. Jangan kau pakai di standar kami. Muhammad di mana Jangan kau pakai. Jangan kau pakai standar kitabmu. Juma, kenapa kamu Saya malah mengatakan kepada saudara, kepala saya boleh kau gantung. Udah turun dulu Bang Juma. Kalau Bang Juma sudah malu ngomong dia seperti malu itu, udah kena terpaksa. di sini. Bentar teman-teman. Kalau udah ngomong seperti itu, artinya tidak sesuai lagi dengan apa kita sepakati gitu dia. Saya harus turunkan begitu dia. Nah, di sini kita tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Nah, siapapun dia saya pasti akan turunkan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa baiklah kita membahas tentang pertanyaan kitab suci kita masing-masing, jawabannya kitab suci kita gitu dia. Maka tadi kan Bang Ramis menjelaskan, dia tunjukkan data. Kenapa saya tadi masuk? Karena nggak ada data gitu dia. Nah ini saya mau tadi data seperti itu dia. Bahwasannya siapa yang bisa mengampuni dosa itu. Tapi kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, artinya Bang Juma itu sudah meluapkan tentang kebenciannya gitu dia. Nanti kita kena pelanggaran. Nah, gitu dia. Jadi kalau di room ini siapapun saya persilahkan naik. Tetapi nggak ada penghinaan, nggak ada penghujatan di sini. Dia udah kepanasan, udah nggak bisa apa, mulai lari di nonot. Ya, jadi Padahal dia nggak sadar. begini saudara semua ya. Dari tadi kan kita mau diskusi, itu kita sudah buat poin-poin yang kita mau diskusikan. Nah, tapi pas diskusi itu kita harusnya fokus dulu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mau ikut juga mensport, ya harusnya fokus dulu ke dalam diskusi. Jadi kita akan ketemu. Tadi kita bahas tentang bagaimana caranya mencintai Tuhan, mencintai manusia, itu bagaimana. Nanti baru kita kompilasi sehingga kita mendapatkan titik terangnya di sana. Nah, akan tetapi setelah diskusi itu berjalan, itu saya lihat sudah kemana-mana malah. Makanya kenapa saya diam saja. Nah, saya Karena juga tidak gini, bisa. aku tadi kenapa aku masuk tadi? Karena saat Bang Ramis tadi menjelaskan itu kan Bang Ramis membawa data gitu, dan tidak bawa data menurut kitab orang lain, khusus di kitab suci kita yang Bang Ramis bawa. Nah, kenapa tadi saya masuk? Agar kita buka data gitu dia. Nah, ini Bang Juma tadi sudah berkata-kata seperti itu. Nah, berarti di situ kan berarti tujuannya nggak baik. Memang dia itu saya- cuma cari koin ya, Bang Jo. Dia itu cuma cari koin. Dia nggak bisa. Sebenarnya nggak masalah Bang. Hanya di sini kan kita sebagaimana yang selalu saya katakan bahwasannya kita harus belajar menerima perbedaan. Artinya di sini jangan keluar kata-kata yang tidak baik untuk didengarkan. Itu aja yang saya minta.
Ya, itu memang saya sangat setuju juga karena kita di sini dari tadi kita sepakat bahwa kita berdiskusi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang mendengarkan kita. Nah, apabila kata-kata yang kita sampaikan itu sudah keluar dari jalur juga saya juga tidak setuju. Makanya, Jangankan itu, lah pengikutnya dibawa aja kepanasan tappingnya, makanya kalau moderator tuh lihat tappingan gitu blokir aja orang-orang yang tappingan yang nggak masuk akal. biar Ini kan begini. mereka kan melakukan spam ini. Begini. kawan. Ya, begini ya, untuk saudara-saudara saya, kalau ada tappingan-tappingan seperti itu biarkan saja. Biarkan saja karena kita harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu yang mereka akan tuai juga, saudara. Kita berdoa mengampuni mereka, itu saja. Itu tugas kita. Kenapa saya tadi awali sebagaimana kita itu mengenal Tuhan kita dengan benar, kita akan berusaha bagaimana Tuhan yang benar itu menyatu dalam diri kita, dan apabila Tuhan itu sudah menyatu dalam diri kita, terbukti bahwa Tuhan itu menyatu dalam diri kita, maka kita akan biarkan Tuhan itu sendiri yang ambil alih dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang ada di dalam Tuhan, yang datang dari Tuhan itu yang baik. Jadi dari perkataan, dari perbuatan, dari kelakuan kita, itu sesuai dengan ajaran yang baik itu. Tuhan yang mengajari tentang kebaikan itu. Jadi kita tidak mempermasalahkan Tuhan mau begini, Tuhan mau begitu. Itu nggak perlu kalau menurut saya. Artinya di sini saudaraku ya, kita memperkenalkan Tuhan kita yang kita katakan Tuhan kita itu benar kepada orang lain, kita perkenalkan itu dari diri kita sendiri. Begitu dia. Sehingga orang akan menilai kita. Bukan kita mengatakan kita begini, kita begitu, saya begini, saya begitu. Enggak. Tapi orang lain lah yang menilai kita gitu dia. Tapi Bang Juma tadi tidak menahan emosinya dan dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya terpaksa saya keluarkan gitu dia. Dari awal Jo, itu dari awal narasi dia itu udah mulai menghujat itu. Dia sengaja tadi aku mau bantah, cuma aku mau ikutin dia dulu. Dari awal tadi kan. Jadi inilah Bang Speder ya, di mana kita mengatakan kita akan menerima segala sesuatu apa yang dikatakan orang lain sekiranya masih sesuai dengan kitab suci gitu dia. Saya kan hanya meminta tadi kepada dia bahwasannya ada seperti ini atau enggak kan gitu. Nah jawabannya kemana-mana. Saya tidak mau mengejar kemana-mana. Yang saya minta ada atau enggak itu aja. Berarti jawabannya masih sama dengan yang lain juga gitu dia. Nah, saya tadi kan berharap bahwa beda dengan yang lain jawabannya gitu dia. Saya dari awal tadi sudah mengatakan yang saya harapkan nanti beda jawaban Bang Juma dengan yang sesudah-sudahnya kan gitu saya bilang. Dari awal karena dia membenarkan Anda, itu kalau kita kejar udah ribut. Makanya aku diam. Dia membenarkan perkataan Anda. Jadi gini, dari awal tadi Bang Speder saya sudah jelaskan. Sebelum kita memulai, saya bilang tadi sama Bang Juma, kalau kita nanti memulai diskusi, baik Kristen, baik Islam, sesuai dengan pertanyaan, jawaban, itu tidak bisa membawa kitab suci orang lain. Itu yang saya tadi bilang. Dia sudah mengiyakan. Tetapi dia selalu saya melihat di situ, dia bawa-bawa seperti itu. Nah, saya sebenarnya susah sekali menerima kalau dia sudah menggabungkan gitu dia. Maka kita bertanya kepada mereka menjawab sesuai dengan kitab suci mereka gitu dia. Tapi kalau mereka mengkait-kaitkan, nah itu udah salah gitu dia. Karena dari awal kita mengatakan udah seperti itu, sepakat kita tadi gitu dia. Kita udah sepakat bahwa tidak bisa kita nanti saat menjawab pertanyaan, tidak bisa kita akan menjawab di kitab orang lain. Jadi begini teman-temannya, saya tadi keluarkan dia karena dia tidak menahan lagi emosinya. Nanti kalau dilanjutkan mungkin kita akan rungkat gitu dia. Karena saya tahu siapa yang di atas juga gitu dia. Tidak sama seperti saya. Sebagaimanapun nanti hinaan, hujatan dari kalian semuanya, saya tetap sabar gitu dia.
nggak jadi masalah Jo. Iya, jadi saya sebenarnya sudah siapin data tadi, Bang Jo. Saya sudah siapin dia data. Itu bahkan nanti saya akan komparasi. Itu ada datanya di sini. Bahkan saya sudah siapin di sini. Ya, saya sudah siapin data-data saya. Bahkan kalau di sini, kalau kita lihat itu di keluaran saya nanti mau bawa, saya akan bantah Mungkin dia. bentar-bentar Bang Rames. Ini ada Bang Rames, datanya lengkap. bentar dulu bentar. Ya, ya. Angelin, selamat malam. Angelin, Selamat malam. selamat malam. Nah, kalau nggak ngomong, turun aja kakak ya. Lanjut Bang Rames. Ya kalau teman-teman Iya. mau diskusi, kalau Iya, teman-teman mau diskusi, moderator silahkan pilih di bawah itu ada banyak orang yang mau naik, silakan. Iya, jadi tadi saya sudah siapin data-datanya untuk saya counter dia. Nanti saya tujuannya pada saat ditentukan pada satu pilihan itu harus seperti apa. Ya tadi tentang apa saya sudah dapat pilihannya, tapi ya saya tidak bisa lanjut karena soalnya sudah jadi saya tidak mau kalau satu berbicara semua bicara kan jadinya mau dengar siapa betul. Maka saya diam aja. Tetapi mungkin saudara-saudara yang lain kalau mau diskusi boleh naik ke sini. Poin utamanya kita kan di sini berdiskusi untuk saling belajar. Tapi kata-kata yang kita sampaikan juga itu kita harus jaga. Karena yang kita bawa itu adalah iman kita. Nah, jangan sampai orang beranggapan, Lihat ini, lor. Parah. Itulah ya tadi ya. Benar nggak Tat? Ya itu benar. Itu ajaran Yesus, Jangan dipotong. Kalau kamu mengambil alih semua, kamu nggak mengasih kesempatan saya, ya udah saya nggak mau diskusi lagi. Bang Ngapain? Juma, taruh dulu saya sambut dulu Bang Juma. Bang Juma habis dikerubutin Oten 7 apa 5 tadi itu minta yang Assalamualaikum, minta Gurunda. contoh Pastilah mana kesempatan dulu untuk menjelaskan minta firman mana itu. bukti pengampunan dosa. Standarnya dia dipakai ke Lain Islam. kemana-mana bukti pengampunan dosa. Chris, ntar dulu Chris, sabar dulu napa? Kita sambut dulu Bang Juma. Lah, bentar. kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Adi, lanjut. Silakan dilanjut. Saya duduk di pojokan aja. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjut. Sorry saya ganggu. Silakan. Silakan Chris. Ngomong lagi Chris. Di ayat lain dia berkata, saya lupa di mana, lebih mudah langit ini, ya lebih mudah langit ini bukan sesudah langit di bumi ini baru bisa terjadi, lebih mudah langit dan bumi daripada hukum Taurat itu dibatalkan kecuali segala sesuatu itu terjadi, ya. Kalau segala sesuatu itu terjadi, sebelum segala sesuatu terjadi, Nggak ada ayat kayak tidak gitu, bisa Pak. dibatalkan. Nggak ada. Ada, Bang. Ada, pernah saya baca, saya lupa. Bentar, Yang ada itu lagi tadi di cari Matius juga. 5. Iya, di Matius 5 ini berkata demikian. Di ayat lain itu, dia telah memberikan suatu ultimatum tentang hukum Taurat itu. Makanya di ayat lain itu di situ berkata siapa si Paulus itu. Makanya dia mengatakan demikian karena ada perkataan Yesus di ayat lain berkata demikian. Ya segala sesuatu. Ini orang ngarang deh. Ayatnya nggak ada, dipaksain ada, minta dibuktikan nggak ada. Kayak mana lah ini? Bentar. Ini itulah yang saya lagi cari, Bang. Lagi Ini saya saya cari bantu. itu ayatnya. Makanya saya bantu sebutin bunyi ayatnya, Anda tolak. Tadi saya Enggak. sudah sebutkan.
Ini Sebelum saya lenyap lagi cari. langit dan bumi, satu titik atau satu iota pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Ayat Sebelum semuanya penguatnya, itu terjadi. Hah? tidak itu lah, tadi saya sebutkan. Matius 5. Ya, sebelum semuanya terjadi, lebih Iya, mudah langit dan bumi lenyap. Lenyap, lebih mudah, diartikan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Tidak bisa dibatalkan hukum Taurat segala Lah sesuatu. iya. Astagfirullahaladzim. Ini kebelit lidah Bang Hadi. Sebelum segalanya sesuatu terjadi. Tetapi sudah terjadi sebelum segala sesuatu Oke, terjadi. stop. Apa yang dimaksud di situ? Udah cukup lah, Sebelum kembali segala di situ sesuatu udah terjadi, lah. Sebelum kematiannya Yesus di atas kayu salib. Lah Dan ini bangkit kembali tiba-tiba ke di sini. antara orang Biarin mati aja, yang biarin aja dia ngarang nggak apa-apa. terpenuhi segala sesuatu Biarin aja. perbuatan yang itu. Suka-suka Baru bisa dia aja. dibatalkan hukum Taurat itu. Sehingga pembatalan hukum Taurat bukan maksudnya hukum Taurat yang mana dibatalkan, bukan hukum Taurat perintah-perintah, tidak. Apa yang hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, hukum akibat daripada hukum Taurat itu. Ada apa ya mereka? Kenapa mereka ini rata-rata blow on ya? Kok blow on? Justru apa yang blow on? Tidak bisa mengartikan bahasa Indonesia baik. Diajarin tapi malahan ngotot, nggak mau mengerti. Ya begitu saudara. Bro Chris, hukum Taurat itu untuk siapa sih? Hah? Untuk hukum Taurat untuk siapa? Hukum Taurat kalau di dalam Alkitab untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Anda Bani siapa? Bani apa? Ya kita sebagai manusia yang di bangsa Asia ini termasuk dari keturunan Bani Israel. Dari mana itu? Hah? Dari Kok mana? bisa? Kita kan keturunan dari Abraham. Saya sebagai orang Asia itu keturunan dari Abraham. Bani Israel salah satu dari Bani Israel. Emang di situ ditulis hukum Taurat untuk keturunan Bani Israel. Ada tulisan kayak gitu? Ya, untuk Bani Israel ya seluruh Bani Israel siapa aja keturunannya ya termasuk kita. Oh, jadi Anda Bani Israel. Ya, kita kan turunan dari Bani Israel kita ini. Oke, baik. Apa fungsi hukum Taurat buat Anda? Nah, Apa fungsinya? kok apa fungsinya? Ya fungsinya untuk memperingatkan kita untuk tidak melakukan suatu pelanggaran apa yang diperintahkan di Tuhan. Oke. Hukum Taurat itu memerintahkan menyembah siapa? Hukum Taurat menyembah Allah. Oke, kalau Kristen menyembah siapa? Ya menyembah Allah. Jadi Yesus nggak disembah. Yesus itu Allah itu sendiri karena Dari Yesus mana datanya itu? pada mulanya adalah firman Lari-lari. bersama-sama dengan Allah dan firman itu Yang pada adalah bilang Allah itu semua sendiri. ini. Banyuma mau masuk Yohanes nggak 1 Banyuma? ayat 1:14. Olahraga mulu dulu, Pak Juma. Jangan Telah tidur dulu menjadi lah. manusia dan telah diam bersama kita. Tumpahkan Ya, kesalahannya itu. Banyuma di sini dari room tadi. Kan udah ada. Ya udah ada ayatnya. Karena Yesus itu kan firman Allah yang telah menjadi manusia. Berarti kalau firman Allah itu berkata ya Allah itu sendiri. Begitu. Banyuma tumpahkan di sini, Ya. silakan. Kita diskusikan tidak bisa membantah saya apa yang saya imani dan apa yang saya jelaskan. Karena begitulah yang ditulis di dalam firman Tuhan dan kami sebagai umat Kristen percaya dengan hal itu. Kamu aja kami nggak memaksakan apa yang kamu imani dalam keimanan kamu sebagai Cukup gantian ya Bang ya. walaupun sebagai kami Buset dah. sebenarnya nggak masuk akal ya begitu. Oke, Yang boleh mahal. gantian Bang. Ya silakan. Oke, makasih. Silakan Banyuma. Iya. Jadi Yesus itu berpesan kepada muridnya, kepada kaumnya Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat. Kenapa harus waspada? Karena kalau sudah masuk dalam kesesatan, lingkaran penyesat, maka otak mati, lumpuh saraf-saraf otak kecil dan otak besar, otak kiri kanan itu lumpuh. Sehingga tinggal mulut, tinggal modal mulut ngomong. Otak sudah nggak berfungsi lagi, tinggal mulut. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh mulut dianggap benar. Karena kuping udah nggak berfungsi, mata udah nggak berfungsi, mulut hanya keluar-keluar aja kayak pantat ayam. Berbicara mengenai Yesus,
itu adalah hak milik Bani Yakub. Yesus dalam arti kata nabi, utusan Tuhan untuk Bani Yakub. Kristen ini penumpang gelap yang gak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Mereka ini memperlihatkan sisi luar seakan-akan Bani Yakub. Mereka bukan. Mereka lah orang-orang yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Dalilnya di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Yesus berpesan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel. Kenapa Yesus? Hati-hati kidik. Akan ada nanti orang datang bukan Bani Israel. Bukan dari kelompok kita. Tapi kemana-mana jual nama Yesus. Kalau dia ngomong toh, ya Nabi bilang Yesus itu Kristus. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Tapi mereka ini bukan pengikutku. Hati-hati, mereka adalah penyesat. Dia akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah inilah yang dimaksud Kristen. Yang dimaksud Yesus ini kepada muridnya Bani Israel ini Kristen. Kristen akan kepanasan, akan keluar api keluar dari hidung dan telinganya, bahkan matanya menyala seperti api ketika dibahas ini. Kenapa? Karena ketahuan kalau ternyata mereka inilah serigala yang nyamar domba yang dinubuatkan Yesus itu. Dia akan ngamuk, marah. Enggak, kami pengikut Yesus. Dari mana? Sampai mereka rela untuk menipu diri mereka dengan mengatakan kami ini adalah Israel, kami ini adalah Yakub, kami ini keturunan Isa, tapi rohani. Itulah kenapa Yesus mewanti-wanti muridnya, jangan sampai kamu kena penyesat itu. Jangan sampai bertemu pun jangan. Apalagi kau percaya. Karena kalau kau percaya, maka kau akan menjadi Kristen. Kau akan menjadi pengikut Kristus. Kalau kau sampai percaya penyesat itu. Nah inilah yang terjadi. Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang diminta oleh Yesus kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus Yesus. Nah, jadi Kristen-Kristen ini adalah saudara-saudara kita yang dalam keadaan dijerat oleh tipu daya oleh nabinya Kristus. Paulus adalah nabinya Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak Maria, yang datang mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Jadi kalau mereka ngomong itu sombong. Wah, kami ini adalah Yahudi. Yahudi rohani. Yahudi rohani. Tapi mulai dari dia buka mulut sampai dia tutup mulutnya kembali, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, kalau berbicara mengenai kekristenan pasti bohong, pasti dusta. Tengok aja. Kita saksikan ya, teman-teman. Silakan, Anda ngomong, silakan. Kami dengar. Anda mengatakan tadi untuk Bani Israel dan Yesus berkata, waspadalah dengan orang-orang yang datang kepada kita yang bukan dari kaum kita. Ya, waspadalah kepada Kristen, langsung aja ngomong gitu. Maksudnya yang bukan dari ajaran kita, yang bukan dari ajaran Yesus itu maksudnya. Yang bukan dari golongan dia. Ya, bukan dari ajaran dia, yang tidak mematuhi peraturan, yang membantah apa yang telah diperintahkan Yesus itu maksudnya di situ. Kami orang Kristen tidak membantah apa yang diajarkan Yesus. Kata apa siapa? Yang telah ditulis di dalam Alkitab kami mengikuti. Tetapi yang menjadi orang-orang yang penyesat itu yang berkata-kata kami yang benar, nabi kami yang benar, itulah yang nabi-nabi palsu. Itu yang diwaspadai kata Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Nah, bagus. Kami manusia yang apa? Nah, tetapi kami Kristen tidak demikian. Kami melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak kami menolak apa yang dikatakan Yesus. Kami melakukan itu. Justru kami yang waspada, yang pengikut Kristus ini, yang datang kepada kami yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus atau yang lebih benar daripada Kristus, ya itu harus kami waspadai itu. Kok jadi kalian? Emang Yesus menasihati kalian? Nah, inilah kalau berbicara Kristen kalau berbicara pasti dusta. Otomatis itu udah mesinnya tuh, pasti mesinnya tuh. Kenapa kejang-kejang kalau saya ngomong? Karena saya lucu aja. Saya lucu terhadap kalimat saya mengatakan. Kenapa kami mengikuti ajaran setiap orang Kristen berbicara, yang keluar dari mulutnya pasti muntahan kebohongan. Ya, bukan kebohongan. Kebohongan lah. Justru yang sering mengatakan seperti itulah omongan Abang Zuma mengaku-ngaku paling benar. Itu hati-hati itu.
Itu nabi-nabi palsu, tanda-tanda seperti itulah. Oh, Tanda saya dianggap nabi juga ternyata. ya. Ya, harus hati-hati seperti yang Bang Zuma ngomong ini. Seperti orang-orang Bang Zuma itu, dia berkata seperti lebih dari malaikat, perkataannya dia paling benar. Hati-hati itu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang apa itu? Nabi palsu. Itu Udah salah gantian. satu yang dibilang Yesus itu. Nah, Udah, silakan. oke. Tengoklah teman-teman kan, tidak ada yang keluar dari mulutnya orang Kristen kalau berbicara mengenai agamanya pasti kebohongan. Itu otomatis. Bohongnya di Mereka, mana Bang Zuma? Di mana saya bohong? Yesus tidak mengenal Kristen, laknatullah. Di mana? Di mana? Di dia mana berkata Yesus demikian? mengenal orang-orang non-Yahudi? Satu aja. Di mana Yesus pernah mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi? Satu orang aja. Udah Kapan ada itu? dibilangnya, pergilah dan baptislah mereka. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus. Yesus, anak Maria. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajar non-Yahudi itu di mana? Mengajar yang maksudnya mengajar yang mana? Ya, Waktu Yesus dia kan masih- mengajar, dia kan guru. Dia kan masih guru hidup. bagi Bani Dia Israel. waktu dia masih hidup maksud kamu? Ya emang pernah dia mati? Ya. Nggak ada. Yang mati itu orang terkutuk, bukan Yesus. Ya waktu waktu dia mengajar kan orang di luar orang Yahudi ada juga yang di situ. Siapa tuh? Di mana? Di mana itu? Di mana itu pernah terjadi? Di mana Yesus pernah mengajar orang non Yahudi? Di mana? Dia Bohong. mengajar itu banyak di 5.000 orang itu banyak. Orang Samaria itu. Samaria itu Ah. orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Orang Samaria itu bukan Yahudi lah. Yang di luar Yahudi itu. Bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Bukan. Masa sih? Ya, coba ditengoklah perempuan itu yang apa? Yang Enggak, meminta- bukan. Saya tanya dulu. Menurut saudara, orang Samaritan atau Aru Samaria ini itu bukan orang berdarah Yakub. Bukan. Masa sih? Ya, buktikanlah mana. Nah, orang Samaria ini dari mana rupanya? Ya saya nggak tahu di mana dia itu. Tapi di dalam apa nggak ada dibilangnya orang kalau Samaria itu orang dari Bani Yakub. Orang yang Alamak. ya kan memang nggak ada. Contohnya sama Saudara, saya ayatnya. Ada. Orang Samaria itu adalah orang yang berasal dari suku Yusuf dan juga suku Lewi yang melakukan apa lagi istilahnya itu ya? Di mana ayatnya itu? Kawin campur itu apa maksudnya itu ya? Belas Orang terang. Samaria itu saudara, itu masih keturunan Yakub. Cuma Iya, mereka, ayatnya di mana? kok pakai ayat, kok bicara Harusnya ayat? dibuktikan di Kok, situ kok kalau bicara? ada orang Nah sekarang mana ayatnya? Mana ayatnya orang Indonesia murid Yesus kalau gitu? memang nggak ada. Mana ayatnya kalau kalian orang Indonesia ini muridnya Yesus? Mana ayatnya? Kan udah dibilang ya ayatnya, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka. di Itu dalam bukan nama. Yesus. Itu bukan Yesus, itu Yesus yang Itu berkata. adalah makhluk yang dikutuk. Nah, itu yang penyesat itu saya bilang seperti Lah. omongan Bang Zuma ini omongan. Sekarang Yesus itu yang dikutuk rupanya. Ini yang dikatakan itu hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Dia berkata seperti apa? Loh. Gimana sih orang serigala ini? berbulu domba. Ya seperti lebih dari Mesias yang asli. Mari kita buktikan. Mari kita Ya. buktikan bahwa yang keluar dari Seperti kubur Zuma itu. yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kita buktikan ya. Boleh ya? Bukan di situ ayatnya yang keluar dari Paulus itu. Yang Kita Yesus buktikan, ini yang berkata- kita buktikan kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen, itu bukan Yesus anak Maria. Boleh kita buktikan, boleh? Silakanlah buktikan. Oke, baik. Silakan dibuka. Di dalam kitab Imamat diterangkan begini. Kok imamat? Itu Mulai kepanasan dia. Mulai ketahuan kalau dia bukan mengikuti Yesus asli. Bang Zuma sebentar. Mulai ketahuan. Imamat Pancing itu- sedikit udah mulai imamat kepanasan itu iblisnya. Apa surat Coba. dari apa yang menulis itu kan Mulai. Kok mulai? Kamu tadi Mulai. bilang sama Paulus. Kok apa Mulai, hubungannya? coba lihat. Silakan buka, silakan. Iya, makanya
kalau keturunan Paulus pasti ketakutan kalau baca kitabnya orang Yahudi. Diam ya. Kita buktikan Paulus itu tidak bertemu dengan Yesus. Di dalam Imamat 18 diterangkan begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antara kamu, jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Dia ibumu. Janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, jangan kau singkapkan auratnya. Mengenai seorang anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, jangan kau singkapkan auratnya, karena ia adalah saudara perempuan. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia adalah kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-lakimu, ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia adalah istri saudara ayahmu. Pertanyaan saya, apakah ayat-ayat ini, dalil-dalil ini, itu masih berlaku atau tidak? Masih. Kenapa dia masih? Karena ini adalah kebenaran. Ya. Nah, itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam suratnya di Galatia 2:21, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam imamat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Jedor. Di mana ayatnya? Galatia 2 nomor 21. Oke? Galatia. Udah ketahuan kan kalau ternyata kalian bukan mengikuti Yesus Kristus? Bentar. Galatia berapa? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 5 nomor 1. Masih berlaku nggak ini? Masih berlaku. Galatia 2:21, Galatia 2 ayat nomor 21. Iya, baca. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya apa benar hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di mana di situ? Lah, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, hukum Aku Taurat. tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu yang kita baca, yang kita baca tadi itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Kalau ada kebenaran, sia-sia kematian Kristus atau tidak menurut Paulus? Bukan begitu maksudnya. Iya, putar lidahmu ular. Penjelasannya bukan ular mendesis, ular mendesit melilit lidah. Ya, dalilnya mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jedar, Anda mengatakan bahwa ulang Imamat 18 tadi itu kebenaran. Ya, padahal Paulus mengatakan kalau kamu menganggap sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang imamat tadi hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, ada nggak kebenaran di situ? Ada. Berarti sia-sia kematian Kristus. Oh, enggak lah, enggak seperti itu ayat. Bukan itu ayat. Iya. Ya, mutar lagi. Kebenaran yang bagaimana yang dibilang? Kebenarannya bagaimana? Tanya Paulus. Tanya Paulus, kebenarannya bagaimana Paulus? Anda baca Galatia 5 nomor 4. Di situ Paulus menjawabnya. Silakan. Inilah ku bilang, kalian ini bukan pengikut Yesus. Yesusku tidak mungkin punya pengikut kayak kalian. Mustahil. Kalian ini serigala nyamar domba. Cahayu. Alah. Lah, nggak malu tadi mengaku itu, nggak malu. Ada kebenaran Bang Suma. Begitu dikasih Galatia 2:21. Wah, enggak begitu maksudnya. Enggak begitu maksudnya. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Jangan apa, lah, memang harus comot.
memang harus comot. Masa kau harus suruh saya baca satu kitab Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya mau tanya, tadi Imamat 18 itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Benar. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu Ya, lepas dari maksudnya- Kristus. Hei, Bentar. kamu lepas dari Kristus Benar, jikalau benar. kamu mengharapkan Yang kebenaran dikatakan itu oleh benar. hukum Taurat. Pasti maksudnya begini, kita itu harus bergantung dalam harus Iya, tetap hidup iya, dalam kasih iya. karunia Tuhan. Dinda Alif Ya. tadi orang ini mengatakan Ya. hukum Taurat sudah digenapi katanya ya. Iya. Udah enggak lagi ya? Nggak berlaku, hukum betul. Taurat itu. Enggak berlaku Mati lagi kan? Yesus di kayu salib dia bilang. Enggak berlaku lagi itu ya. Bentar. Masolang generasi. Ini masih Benar, berlaku benar Imamat tadi. 18 tadi itu masih berlaku. Hukum Taurat yang digenapin itu bukan hukum-hukum yang seperti peraturan-peraturan, tetapi akibat dari hukum Taurat itu pelanggaran dari hukum Taurat. Ular. Di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa dalil-dalil yang lain yang seremonial itu tidak berlaku, itu di mana dalilnya? Ya memang begitulah penjelasannya. Ya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah tafsiran dari penjelasan dari ayat. Jika kamu mengharapkan, jika kamu mengharapkan, yang tidak sesuai di jika dalam kamu Al-Quran, mengharapkan bisa. kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus padang gurun. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Makanya saya katakan orang Kristen ini bukan pengikut Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Orang dulu. Kalau kamu ngomong terus bagaimana kita? Saya kan lagi ngajarin kamu ini. Saya lagi ngajarin kamu. Matius 5 nomor 19. Saya udah tahu karena kau ajaran penyesat. Itu yang diwaspadai. Ya, oke, silakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Imamat 18 tadi hukum Taurat enggak? Hukum Taurat. Benar enggak? Benar. Masih berlaku enggak? Masih. Berarti kau lepas dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus datang untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Meskipun hukum Taurat itu sebenarnya bukan punya kalian. Bagaimana? Hukum akibat dari hukum Taurat itu ya dibebaskan akibat dari hukum Sekarang Taurat. Imamat 18 itu berlaku enggak untuk Kristen? Sebentar, itu kan perintah. Ya sekarang Imamat hukuman. 18 itu berlaku enggak untuk Kristen? Itu berlaku sampai sekarang. Itu perintah. Itu kitabmu? Itu perintah Tuhan kepada kamu? Atau itu hanya untuk Bani Yakub? Makanya kamu mengerti. Saya ngomong dulu, tenang kau dulu. Bentar. Itu perintah. Perintah untuk siapa? Dilarang itu yang Itu Imamat tadi itu perintah untuk siapa? Akibat dari hukum Tauratnya. Imamat tadi itu perintah untuk siapa? Untuk Pasti bohong ini, pasti bohong. ya untuk orang Israel. Untuk orang Israel. Berlaku enggak untuk kamu? Untuk orang Israel. Berlaku enggak untuk kamu? Karena perintah itu berlaku. Kamu orang Israel. Mengikuti itu dari hukum Moses. Kamu orang Israel. Tetapi kami percaya dengan Allah. Dengan apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Masolang generasi. Ya, kami kan percaya dengan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Allah, Ishak dan Yakub itu adalah itu Yesus. Ini ular apa yang merasukimu? Kami percaya itu. Ular apa yang merasukimu? Imamat 18 itu hanya untuk Bani Israel. Itu gue bilang teman-teman. Ya, coba kita lihat teman-teman. Kalau saudara Kristen berbicara mengenai agamanya, yang dimuntahkan pasti kebohongan. Pasti kebohongan yang dimuntahkan. Ada kebohongan, justru Anda yang berbohong. Imamat itu untuk siapa? Hukum imamat itu untuk siapa? Imamat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel yang dikatakan di situ. Nah, itu berlaku untuk siapa?
Ya kita kan sebagai orang Kristen yang itu pasti bohong. kepada Kristus, kita mengikuti kepada Allah. Karena Allah banyak orang Israel. Seru-seruan memang. Nggak ada Kenapa kita seru-seruan. semakin cinta dengan dunia apologet Saya ini? Karena tanya kita dulu, dipertemukan saya dengan bentar. orang yang lucu-lucu. Kamu ala SWT-mu itu Orang siapa? yang Ala lucu-lucu. SWT-mu itu siapa? Orang yang mirip Woi, ular, dengar dulu, mendesis. ala SWT-mu itu Masolang siapa? Ala generasi. SWT-mu itu siapa? Imamat itu adalah aturan Tuhan untuk kaum Yakub, Bani Yakub. Datang orang Kristen hanya mengambil terjemahan dari kitabnya orang, habis itu dia merasa mereka yang punya. Yang memerintahkan Itu berlaku siapa? untuk mereka. Berlaku untuk semua, ya. Berlaku Masalah untuk semua. generasi. Hukum Taurat itu, Pasti bohong. Hukum Taurat Pasti itu berlaku bohong. sampai sekarang. Pasti Ya. bohong. Perintah Nggak hukum bisa. Taurat itu yang Nggak tidak bisa. berlaku, yang Mereka tidak ada digenapi hubungan. Itu adalah akibat Orang dari Kristen hukum dengan Taurat kitabnya itu. Yahudi itu nggak ada hubungannya. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel Makanya itu dibilang nggak orang ada Zuma itu hubungannya. benar hebat karena tidak dikasih kesempatan bagi orang untuk menjelaskan. Ya saya nggak mau lagi samamu. Kau udah ketahuan bohong, ngapain lagi Oh, ya udahlah. dilanjutkan? Kita akhiri karena kamu Makanya saya putuskan bernarasi. juga, saya nggak mau Saya mendengarkan. hanya memompa Saya semangat tidak mau anak-anak tertipu saya di dengan bawah. tipu- Tengoklah tipu anak-anakku muslihat sekalian. kamu. Tengoklah ini. Dan Dia penuh tulis saya. namanya lucu ya udah, kan? kalau gitu, Sahabat nggak banyak Kris diberi katanya. sama orang Sahabat begitu, Kris. ya. Artinya apa kalau sahabat Kris? Orang yang intim Ya. dengan Kristus, ya kan ya? Sedangkan Paulus nabinya mengatakan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kris. Tadi dia masih menjilat Taurat, Enggak, imamat. bukan Berarti begitu, dia lepas enggak, dari bukan Kris. begitu, bukan. Hukum Taurat maksudnya begitu Masalah adalah generasi. Adakah? hukum akibat hukum Taurat itu Masalah. bagi orang yang menjalankan apa hukuman bagi orang hukum Taurat. Ya, Hukum Taurat tapi ini kalau untuk Kristen? perintah itu Hah? Hukum Taurat itu untuk Kristen. Jadi berlakulah sampai sekarang karena hukum Iya. Taurat itu diperintah berasal dari Allah. Dinda Alif, bisa nggak orang ini dimasukkan aja di kandang, di kerangkeng? Orang rusa Kayaknya ini, udah orang harus rusa. begitu ini. Kayaknya udah harus Iya, begitu. orang Begitu. rusa. Masukkan dia biar dia makan dedak dulu. Makan dedak. aja. Udah, kau makan Tadi- dedak dulu, makan dedak, Tadi makan dia dedak yang dulu. memaksakan. Kalau hukum Makan Taurat dedak. batal, nggak dipakai. Sekarang dia memaksakan mau pakai. Ini gimana ini ceritanya ini? Ular. Tadi mati-matian dia membatalkan itu. Sekarang mati-matian memakainya, membelanya. Ini lucu jadinya. Masalah generasi. Inilah teman-teman sekalian ya. Sesungguhnya bukan. Kristen bukan menerapkan hukum Taurat karena hukum Kristen itu kan lebih di atas nilainya di atas hukum Taurat, bro. Ah, ini lagi lucu lagi nih, lebih Kelihatan. lucu lagi nih, lebih lucu Jadi lagi nggak di ada atasnya namanya hukum Taurat. misalkan mata ganti mata, tangan ganti tangan, nggak gitu. Pencuri harus potong tangannya, nggak gitu, bro. Jadi udah di situ. Itu maksudnya. Iya. Jadi kalau tadi Bang Imamat Bima ini 18 itu nggak berlaku. itu silakan saja mau menerapkan hukum Taurat sebenarnya. Biarkan saja. Berarti dia Imamat memberi- 18 tadi itu nggak berlaku lagi, Bang? Ya udah di atas itu hukum kasih. Iya, makanya kalian Hukum saling Taurat kasih itu kan mengasihi. sangat banyak. Laki Ya, sama ada laki saling 600. kasih gitu maksudnya. Di sini kan Itu jangan maksudnya. kamu. Ini harus di atas itu. Oh, di atasnya Hidup ini berarti. keagamaan orang Kristen itu di atas Tengok teman-teman, dia di atasnya lagi nih katanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi kan perintahnya jelas tuh, ya. Mata ganti mata. Janganlah Ganti itu, kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ini tidak berlaku lagi, berarti sudah Bro. Udah boleh. di atas itu Nah, semuanya. di atasnya. Udah di atasnya. Hanya sebatas Udah di itu atasnya lagi. katanya. Udah di atasnya katanya. Nah, terus Udah. dikatakan, Hanya tingkat sebatas. janganlah dia kau sama singkapkan orang aurat Yahudi. seorang istri ayahmu. Enggak berlaku lagi katanya, berarti Udah sudah di atas boleh. itu. Tidak hanya sebatas Sudah itu. boleh. Mengenai Misalkan aurat hanya anak perempuan aja. dari anakmu laki-laki Yang atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya. Enggak berlaku lagi. Berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, tantenya. Berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat istri dari saudara laki-laki ayahmu,
berarti sudah bisa. Di Janganlah atas kau itu singkapkan sudah aurat bisa. seorang perempuan dari anaknya perempuan. Berarti sudah bisa. Lebih dari itu Janganlah maksudnya. kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan. Berarti sudah bisa. Jangan kau hampiri agama seorang itu perempuan lebih dari waktu dia situ. haid. Kalau hanya Berarti segitu sudah mah, bisa. sudah cukup. Janganlah kau serahkan seorang Itu dari menurut anak-anakmu ajaran untuk Yesus. dipersembahkan kepada dewa Molok. Berarti sudah Begitu. bisa. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang. Berarti sudah bisa. maksudnya. Janganlah kau menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Berarti sudah bisa. Karena sudah nggak berlaku lagi. Bisa Betul? lebih dari situ. Ya iya, berarti ini nggak berlaku lagi kan? Karena udah lebih yang dipakai orang Kristen. Iya, Sudah berarti lebih ini nggak dari berlaku situ. lagi kan? Berarti ini nggak berlaku Sudah lagi. lebih dari situ nilainya. Iya, berarti ini nggak berlaku lagi. Ini sudah Kamu lewat. pakai sepeda. Itu Nggak berlaku sudah lagi. lebih Dari situ, dari motor. Berarti ini sudah boleh kan? Karena nggak berlaku Sepeda. lagi. Mana sih? Berarti ini nggak berlaku Sama-sama lagi. memang punya roda. Berarti Jadi lebih, larangan bro, ini, bro, itu yang perlu Anda pahami. yang saya tanya, berarti larangan ini sudah nggak berlaku. Sudah lebih dari situ. Bahasa apaan sih? Hidup keagamaan Ini berlaku hanya- atau tidak berlaku, Kopla? Saya pukul juga nanti kau pakai topi Jawa ya. Yang saya tanya, ini berlaku atau tidak berlaku? Ngomong apa kayak nipu-nipu aja. Itu sudah tidak lah, itu sudah lewat ya. Bukan itu yang kutanya. Ini masih berlaku atau sudah nggak lagi? Ini Oten kalau nggak menyesatkan, tidak puas dia hidup. Ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Lebih dari situ yang Saya tidak tanya itu dong, Pala. Yang saya tanya, ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku? boleh diberlakukan oleh orang Yahudi, boleh. Ya, Dan untuk tidak Kristen, dilarang untuk Anda Kristen, untuk melakukan Kristen. itu. Untuk Kristen. Berbeda untuk orang Kristen. Berarti ini tidak berlaku untuk orang Kristen. Ya, di atas itu nilainya. Berarti ini nggak berlaku untuk orang Kristen. Hah? Di atas itu nilainya. Ya, ini berlaku Anda nggak boleh untuk tahu. orang Kristen? Ini Orang berlaku Kristen nggak dapat untuk orang karena Kristen? nilainya lebih tinggi. Saudara, Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Yesus mati di atas dengan cara terkutuk di atas salib. Siapa yang bilang cara terkutuk Yesus datang? Galatia 3 nomor 13. Itu Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini yang imamat ini yang ditebus. Katanya Dan bukan hukum untuk kau Taurat. ini. Iya, Ini diharuskan hukum ada Taurat, hukum ini imamat itu Karena hukum nilainya Taurat udah atau bukan? lebih dari situ. Iya, imamat ini Taurat atau bukan? Taurat itu. Nah, Taurat. Ini ditebus oleh Yesus. Makna ditebus itu kita tidak pakai lagi Nyambung itu. itu. Berarti kalau tidak dipakai lagi berarti ini sudah bisa. Pantas saja kalian seks bebas. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Pantasan. Karena ternyata sudah nggak berlaku lagi ini. Cuma dijadikan aksesoris supaya dianggap, oh Yahudi kan. Aku kan Yahudi, tapi rohani. Tapi cuma pura-pura doang. Kitabnya cuma aksesoris. Biar dianggap wow gitu loh. Betul Boleh kan? Anda perlakukan itu. Tapi orang Kristen tidak memakai itu karena yang dipakai orang Kristen ini tidak nilainya. Berarti kalau orang Kristen tidak memakai lagi ini, tapi Kristen mengaku ini kitabnya, berarti semua larangan yang ada di dalamnya sudah bebas Kristen Kristen itu lakukan. memahami itu. Ya justru saking pahamnya, Karena berdasar sehingga dari mereka kemudian menjadi Kristen. Seks bebas boleh, kan gitu. Bebas, seks bebas. Dilarang. Mana Kan larangannya? cerai aja dilarang. Kan ini sudah. Iya, cerai dilarang tapi seks bebas boleh. Ini yang kumaksud imamat 18 ini kan Poligami sudah juga boleh. dilarang. Imamat 18 ini kan sudah boleh. Lebih dari situ nilainya. Mana larangan poligami di kitabmu mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Ini secara spesifik tidak disebut dilarang poligami. Sebuah agama tidak memiliki aturan, baik itu cara ibadah, cara menyembah Tuhan, gerakan-gerakan ibadah, tidak ada lagi prosesi dalam beribadah yang diajarkan oleh Tuhan. Yakin mau menjaga dirinya dari tidak berzina, perasa pingin muntah. Orang Yahudi saja yang diatur mulai dari tempat tidurnya sampai dia tidur kembali, masih ada yang melakukan seperti itu. Apalagi Kristen yang tak ada lagi aturan di dalamnya, merasa nggak berzina,
rasa ingin muntah. Aturannya lebih tinggi. Aturan apa? Aturan apa? Coba Berniat kau tunjukkan haji kepada tidak saya. boleh, bukan Dengarkan, hanya dengarkan. melakukan. Dengarkan kepada saya. Coba kau tunjukkan syarat sah nikah di agamamu. Silakan. Dia nggak boleh apalagi Ya silakan, mana kau tunjukkan syarat sah. nilainya. Syarat sahnya orang Kristen disebut halal antara laki perempuan itu mana? Tunjukkan. Mana? Memiliki kasih. Dipersatukan. Yang saya minta supaya seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu bisa disebut halal, tidak berzina, itu apa syaratnya di Kristen? Taurat itu Apa? harus dipakai orang Kristen. Apa syaratnya di Kristen? Seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah boleh bersetubuh, apa syaratnya? Ayo. Apa syarat halalnya? Dipersatukan. Iya, di mana? Coba bagaimana caranya dipersatukan? Senjatanya, rudalnya dikasih ketemu begitu. Di hadapan Depan apa? Di hadapan Tuhan mana? Gimana diajarkan di mana? Dan senang. Diajarkan di mana? Di mana diajarkan di Bible untuk menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan tidur serumah, itu syarat sahnya apa? Katanya lebih tinggi nih. Sesuai kasih, mereka udah saling mengasihi. Iya. Oh begitu. Tepuk tangan kalau begitu, tepuk tangan. Tepuk tangan kalau oleh gitu. Tuhan, bukan dipersatukan oleh yang tidak benar. Dewa. Begitu bro. Jadi lebih Dewa. tinggi nilai-nilai ajaran Yesus itu. Dewa monitor. Makanya nggak boleh kawin cerai. Itu rendah itu. Dewa. Hush. Dewa. Kesempatan nih, Wak. Kamu pindah aja dulu. Di sebelah syarat sahnya yang penting mengasihi. Bebas lu ngasihi siapapun di sebelah, wey. Halal. Lu tinggal kasihi orang, lu kasih sama wanita itu halal, coy. Oleh Tuhan. Ya, ada Salome. Kamu mengatakan bahwa agama Kristen lebih tinggi dari hukum Tuhan. Sudah tidak menggunakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang saya tanya, yang Nabi Musa itu kan apa dasarnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dikatakan halal? Apa syarat sahnya di Kristen? Ya, ada pernikahan. Ya itu syarat sah nikahnya apa? Ya pernikahan. Udah direstui oleh Tuhan. Mereka udah kasih, bukan hanya sekedar bukan. Mana syarat sahnya? Syarat sahnya mana? Sudah satu dalam Kristus. Begitu sahnya. Pantas aja di barat kayak gitu. Ternyata syaratnya cuma itu. Gitu. Tidak boleh kawin cerai. Gak boleh. Gak boleh itu namanya itu. Gak boleh kawin cerai. Iya, jadi udah istri sempurna. Lucu. Kan boleh punya istri 2. Yesus mengajarkan ya tidak terbatas. Tidak boleh poligami. Jadi begini bro. Nggak usah. Kamu turun aja. Kamu ke gereja. Kamu bohong aja di sana. Jangan di sini. Enggak, saya diskusi sama orang kayak enteng, gak ada ilmu. Ngomong sendiri. Ditanya apa, lantur kemana-mana. Ayo. Dewa kesempatan dikasih, cuman modal kasih katanya. Di sebelah sudah halal lah. Gak mendengar. Giliran udah dapat rumah tadi dia dari hotel. Dengar, cuma apa yang mau dijawab coba orang lagi begitu. Orang gila itu. Katanya di sebelah yang penting modal kasih. Gimana dong? Enak dong. Modal kasih langsung halal. Bang Juma juga bertanya nggak ada jawabannya. Pertama nih, toko-toko yang ada di Bible itu nggak pernah mengajarkan bagaimana cara kawin. Yesus tidak pernah ngajarin, Paulus nggak ngajarin, Lukas nggak ngajarin. Ini nggak nama dia wah. Tapi ada jawabannya tadi. Modal kasih. Ya apa? Kasih itu. Ya asal kasih aja, udah terserah lu. Itu makanya mereka sesama juga bisa kan? Karena modal kasih.
Gimana dong? Kasih yang paling tinggi itu. Mestinya kalau dia pintar, Kasih ya itu 300 hanya- sejam. 300 sejam kasih. Kalau dia pintar menjawab, itu nanti keputusan bapak-bapak gereja yang urus di gereja. Itu jawabannya. Ya itulah kasih tertinggi. Nah, Ya pasrah ikuti aja, yang penting terlampiaskan, itulah maksudnya. Ya saudara-saudaraku Kristen, kehadiran kami di sini karena kami kasih kepada kalian. Kalau nggak kasih ya ngapain kita sampai subuh, kan ya? tapi tadi ada saya monitor kan Baju Mak masuk tuh. Dipersekusi oleh 5 orang blow on. Lucu. Udah dikasih. Allah Maha Pengampun. Dia minta saksi, gimana caranya ada saksi? Dia minta penebus. Penebus. Aduh, saya sudah katakan Nabi Muhammad itu bukan penebus, dia penghapus. Lebih tinggi posisinya. Mensucikan ya. Iya, dia mensucikan. Berarti kalau dia mensucikan berarti dia membersihkan. Kalau membersihkan apa itu namanya? Menghapuskan. Dia tidak perlu menjadi korban. Ya, korban. Beliau justru mengangkat derajat manusia dengan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Itu Nabi Muhammad. Gila. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Keren. Kalau dia ini sudah korban, dikutuk, dibunuh, ditombak, ditampar. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mensucikan umatnya. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan umatnya? Dengan mengikuti beliau. Dosa di waktu asar dihilangkan pada saat maghrib. Dosa antara maghrib ke isya disucikan saat isya. Dosa yang dilakukan isya sampai subuh dibersihkan sampai subuh. Ya cuman yang kita khawatirkan pada saat belum sampai subuh ajal menjemput Pak Bom kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Maka senantiasa jangan menunggu waktu sholat untuk beristighfar. Jangan menunggu waktu sholat untuk melakukan pengampunan pertobatan. Senantiasa bertaubat. Makanya umat Islam itu upayakan denyut jantungnya itu selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu. Jadi Nabi Muhammad datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, umatnya. Tapi tadi Bang Juma itu dipaksa blow on, mengikuti cara dia. Iya. Tapi ada hal yang istimewa dari Islam ini. Apa yang istimewa dari Islam? Nabi Muhammad datang, diutus oleh Allah, mengajarkan Islam. Setiap kali umatnya melakukan dosa, maka anjurannya, perintahnya, taubat, istighfar. Itu terus sampai orang itu meninggal. Nah, yang rancu mereka. Yesus korban cuma sekali. Bagaimana kalau mereka melakukan dosa lagi? Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Bertaubat. Ikut kembali ke ajarannya Nabi Muhammad. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Kembali ke pola awal. Yesus mengajarkan bertobatlah. Enggak. Harus dosa-dosa kita ini ditebus. Nah, giliran ditanya. Setelah penebusan dosa dilakukan oleh Yesus, lantas kemudian kalian melakukan dosa kembali. Apa yang kalian lakukan? Apakah Yesus kembali disalib untuk dosa kalian? Enggak, Bang. Lalu bertobat. Ya. Masalah generasi. Apa bedanya Yesus tidak mati dengan Yesus mati disalib? Kalau ujung-ujungnya bertobat. Ya mending Yesus itu diangkat ke langit, ente bertobat, dah selesai. Kenapa jadinya kayak gitu ya? Ya kan Yesus tidak perlu mati, nggak perlu kemudian tercemar, nggak usah ditombak, diludahi, ditampar. Cukup bertobat aja udah selesai. Makanya berapa kali harus kita ajarkan?
dosa ditebus, dihapuskan oleh Tuhan, itu cukup kita bertobat. Oh enggak, harus begini. Iya kalau disyariatkan. Misalnya berkurban hewan, itu kan hanya untuk sekedar mendekatkan diri kepada Allah, karena itu perintah. Tapi kalau untuk nebus dosa, ya bertobat, Cak Ayu. Bertobat. Gampang sekali kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, umatku yang telah menyadari kesalahan-kesalahannya lalu datang kepadaku, aku mengampuninya dari surga. Itu diterangkan di dalam berapa itu? 4 tawarik ya? 2 tawarik? 2. Iya. Jadi Tuhan mengampuni dosa-dosa dari surga. Tidak perlu Tuhan turun ke bumi. Ya Allah ya Karim, saudara-saudaraku ini. Yesus datang nebus, ketepak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ore, dosa-dosa dihapuskan oleh. Habis itu? Habis itu apa? Habis itu apa? Berbuat dosa lagi. Buat dosa lagi. Nah, kalau buat dosa lagi gimana solusinya? Ayo, gimana solusinya? Usaha juga, tobat juga. Yesus turun lagi, Bang. Yesus turun lagi. Turun lagi Yesus, nebus lagi. Turun lagi Yesus. Salib Nah, lagi. turun dong. Turun salib lagi, turun salib Iya. lagi gitu. Enak Turun dong. salib lagi. Enak naik turun. Aduh, parah. Sama seperti Yahudi bukan? Ketika mereka berdosa, mereka diminta untuk mempersembahkan domba. Besok berdosa, persembahkan lagi. 1000 kali dia berdosa, ya 1000 ekor. Memang itu kaidah. Kaidah dalam ajaran orang Yahudi. Mereka bersalah, mereka nebus. Mereka bersalah, mereka menebus. Mereka bersalah, mereka menebus. Terakhir baru diajarkan juga berinfak, bersedekah untuk menghapus dosa. Sama seperti Islam. Lah tetangga kita ini beda. Kalau orang Yahudi korbannya sapi, mereka tidak menyembah sapi. Dan mereka tidak menyalibkan sapi. Bayangkan kalau sapi disalib. Mengarah kemana kepalanya? Apanya yang mau dipaku? Iya kan? Apanya mau disalib? Nggak kuat kayunya menyangga kali. Alamak. Lagian korban-korban yang yang menjadi tebusan, korban-korban yang menjadi korban tebusan bagi Bani Israel, sapi, lembu, kambing, nggak ada yang disembah. Oh, karena kau darahmu, dagingmu, kau curahkan untuk dosa-dosaku. Begitu mulia pengorbananmu, wahai sapi. Koplak. Sapiku yang manis, bibirmu merah. Tapi ketika berhadapan dengan salib jadi putih. Kau berkorban di atas salib, wahai sapi. Kau tumpahkan darahmu dan dagingmu demi untuk dosa-dosaku. Nah, sembahlah itu, samanya itu, sama-sama korban. Sama kan? Iya. Itu Terus kenapa Yahudi? Itu menyinggung orang India itu. Terus kenapa orang Yahudi nggak nyembah sapi? Keluaran 29:14. Ambillah dagingnya, ambillah taiknya, ambillah kulitnya, bakarlah. Itulah korban penebus dosa. Kenapa mereka tidak mengambil itu dan tai sapi, engkau begitu berjasa. Dosanya bom curi ayam ditebus dengan tai sapi. Tai sapiku yang mulia. Parah kali Sambalu. Kenapa nggak lakukan hal seperti itu? Polanya berbeda. Giliran Yesus, wah. Nah, sekarang kalau kalian berdosa, apa lagi yang kalian mau korbankan? Ujung-ujungnya apa? Ya bertobat. Kembali ke Islam berarti. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Cobalah, ya. Kenapa, Dek? Maaf, Pak. Kenapa? Saya habis curi uangnya dosen saya. Kamu Kristen? Iya. Jadi gimana? Saya juga bingung. Dosa saya ini gimana?
Siapa yang mau tebus? Maukah Bapak mati? Aku salib sekarang di tiang listrik untuk dosa-dosa saya. Oh, nggak mau saya, nggak mau. Jadi gimana Pak dosa saya? Gimana? Ya kau bertobatlah atas dosa-dosamu. Yeay, ikut-ikutan Islam saayu. Hai, Mas Solang, Pak Bom bertobat lagi. Kupikir sudah ada korban, ternyata masih juga ikut-ikutan Islam bertobat. Hai, Mas Solang. Jadi yang sudah korban ini pasti marah. Kau itu ya, aku sudah korbankan diriku. Hei, kau berdosa lagi. Sia-sia dong saya mati. Kalian berdosa lagi. Jadi gimana ini? Aku turun lagi biar mati kedua kalinya. Yeay, dompala. Sia-sialah kematian kalau kalian melakukan dosa lagi. Makanya jangan lagi melakukan dosa. Cuma kalau mereka berdosa itu otomatis terampuni dengan penyaliban itu. Ada juga yang menjawab kayak gitu. Iya, itu di 1 Yohanes 2 nomor 1 betul. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Kejeblok. Makanya tadi kutanya Imamat 18 itu masih berlaku enggak? Oh, ternyata enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada Yesus yang apa? Yang apa? Baik, pendamai. Yang apa? Yang mendamaikan. Gitu. Bahkan kalau saya nggak salah ya, di dalam Roma berapa itu ya? Kok saya jadi lupa ya? Roma berapa itu ya? Apa? Matanya. Tentang apa dulu? Enggak Bang Handi. Dikatakan kamu ini orang merdeka. Orang merdeka. Maka jangan kamu melampiaskan kemerdekaanmu. 2 Petrus Roma kayaknya. 8. Roma 8 ya? Roma 8 2 sampai 4. Oh gitu ya. Roma 8 ya Bang Andi. Ya coba dibaca Bang Andi. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Itu kan dari hukum dosa. Galatia 5, Galatia 5 Bang Handi. Galatia 5 nomor 13. Ya itu juga bisa. Kalau kita lihat saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Gitu ya. Iya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Salah. Itu terjemahan enggak benar, itu terjemahannya itu. Oh, enggak benar ya? Enggak benar itu. Jadi di situ tidak ada dosa Bang Andi. Kalau kita lihat di dalam original teksnya itu ada kata sars. Sars itu artinya daging. Jadi terjemahannya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, bukan karena dosa. Dosa itu salah. Mantra senggotai. Yang salah juga terjemahan itu Yesus mengampuni dosa. Padahal di situ kan Yesus meninggalkan dosa ya. Iya betul, meninggalkan. Apa istilahnya Yunani-nya itu epeimi. Iya. Meninggalkan, bukan mengampuni. Ya, masalah generasi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi memang dipanggil untuk merdeka. Imamat tadi itu nggak berlaku. Dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perang merdeka mereka ini, nggak ada lagi anunya, mau ngapain aja bolehnya dia orang merdeka. Begitu jongana. Ya silakan, ada yang ngorok. Lanjut Bang Hadi, lanjut Bang Hadi. Siap disapa dulu berarti Bang Andi ya. Iya.
Ini siapa ini? Rini Regar monitor. Iya, Rini Regar masih monitor. masih bang. Bang. Aduh, geli. Ya, orang Bogor itu mah. Wah, kayaknya dia udah nggak monitor kayaknya. Biar dibawa lagi ya kalau udah nggak monitor ya. Sini, turunin aja. HM. Monitor HM. Wah, HM monitor. Haji Mukri itu, Haji Mukri. Aduh ya Allah. Suka berubah-berubah gini ya tampilannya. Sambil tetap layar ya Ruan Pilaya. Saya sudah 3 kali kepental ini. HM juga tidak monitor, biar di bawah aja ya. Herwin, monitor Herwin. Herwin monitor. Kayaknya pada tidur kayaknya di kopi pahit juga nih. Tapi pada dasarnya ya, ini saya perhatikan nih, kan saya juga banyak berteman itu. Dia itu kalau kesandung kakinya itu kalau itu dia juga benar kata Bang Juma, dia ke Islam, istighfar dia. Astagfirullah, nggak berasa loh itu refleks. Sering loh saya dengar Kristen itu istighfar gitu loh. Pernah nggak dengar Ustaz? Kristen istighfar? Sering mereka itu refleks, ngikut-ngikut. Refleks gitu, manusiawi gitu. Terus kemudian dapat rezeki juga, alhamdulillah, nggak berasa loh itu. Terus ada keajaiban apa begitu, nggak berasa dia, Allahu Akbar, tuh nggak berasa dia itu refleks. Refleks biasa itu manusiawi. Jadi memang itu nggak bisa Anda keluar atau kemanapun Anda ya tetap Islam. Nggak bisa kemana-mana. Ayolah kembali ke Islam, jangan sombong, lembutkan hatimu anak-anakku. Ini Herwin monitor, Herwin masih monitor? Herwin, wah, ini pada request naik tapi pada nggak ada suaranya. Bawa lagi, Putra monitor Putra. Ini lagi Ustaz, hendak saya mumat ya. Apa itu? Itu kepalanya pusing, hendak saya mumat. Oh, mikir cicilan. Putra nggak monitor juga ya? Wah, bawa lagi ya. Apa bedanya Ya. mengampuni dan maha pengampun? Bedanya apa Tad? Ya, kalau konteks kata maha pengampun berarti itu sang maha kuasa, sang pencipta, pemilik otoritas tertinggi. Kalau kita diajarkan untuk mengampuni, memaafkan orang lain ketika bersalah. Termasuk yang para nabi itu kan mengampuni ya, tapi dia nggak maha pengampun ya. Ya bukan maha dong, dia itu kan hanya menyampaikan, mengajarkan bagaimana caranya mohon ampun, minta ampun, mengampuni orang lain ketika bersalah. Itu para nabi. Berdasarkan wahyu yang diterimanya dari sang maha pengampun. Gitulah. Ya, iya. Tapi mereka tuh konsisten bahwa Yesus itu mengampuni. Tapi dia nggak ngerti artinya maha dan tidak maha. Di kantor sama Bang Juma, yang maha pengampun tuh Yesus atau bapaknya Yesus gitu. Jangan begitu nanyanya Bang Juma. Kamu nerangkan aja di Al-Quran, Bang Juma nerangin gitu ya.
nerangin. Ada 2 ayat tadi, Al-Maidah berapa tadi? Lupa saya itu. Ghafurur Rahim. Ya Ustaz ya? Ayat berapa itu tadi? Lupa gua. Maha pengampun dan penyayang. Terus kemudian Sorry Bang Andi, gimana? Aku Maha pengampun, Ghafurur Rahim. oh Az-Zumar ayat 53 ada itu. Ya, Sumar 53 juga. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Tuhanmu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, terus pertanyaan lagi, kalau Allah yang mengampuni, gitu mana saksinya katanya? Alamak, Mana pertanyaan saksinya? apaan ini? Mana saksinya? Mana buktinya gitu loh? Pertanyaan nggak itu? Itu yang ditanya sama Banyu tadi. Kalau bukti bisa, kalau bisa dibuktikan. Bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu memaafkan kesalahan kita? Itu dari akhlak kita, ya. Yang tadinya akhlak kita itu tidak benar, menjadi lebih benar lagi. Itu buktinya kalau Allah itu mengampuni dosa kita. Ada kisah menarik nih, ada kisah menarik dari seorang jemaat sama pendeta. Pada saat pendeta meminta perpuluhan kepada jemaat ya, wajib bayar perpuluhan. Yang tidak bayar perpuluhan itu akan masuk ke dalam neraka. Pendeta mengatakan, sesungguhnya kita adalah orang yang terpilih dan kita akan masuk semua ke dalam surga. Tetapi walaupun kita masuk ke dalam surga, perjalanan ke surga itu jalannya teramat sempit. Hati-hati. Salah satu dari jemaat itu mengatakan, Pak, bukankah saya tiap bulan bayar perpuluhan? Kok jalannya belum diperlebar? Ini akhirnya pendeta tidak bisa menjawab. Kemudian orang itu jadi ateis gitu ya. Karena percuma dia bayar perpuluhan, ternyata jalannya masih sempit gitu. Dan alhamdulillah kita sebagai umat muslim itu ya, kita punya satu tujuan yang sama gitu. Tujuan kita adalah mendapatkan rahmat dari Allah, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Semua punya tujuan yang indah, tapi tidak semua punya langkah yang mudah. Prosesnya mungkin bisa buat lelah, tapi insya Allah dengan bismillah akan berakhir dengan alhamdulillah. Maka dari itu, jika kita sudah memilih Islam, jika kita sudah memilih, maka pilihlah yang terbaik. Jika dipilih yang terbaik, jadilah yang terbaik. Itu ya dari Dewa. Nah, sebelum Dewa undur diri, boleh nggak Dewa iklan sebentar? Soalnya Dewa belum ada yang bikin kaos Pak Ustadz. Ini Bang Juma, Bang Junjung. Siap. Tadi udah jadi cair nggak itu rumahnya? Tadi di PC sama Dewa nggak berani dia. Di PC sama Dewa nggak berani. Kata Dewa teh gimana ini mau PC. Ya Ikhwan Billah, ini Dewa besok biasanya tiap hari Senin ya Dewa bikin kaos. Tapi hari ini tidak ada yang beli sama sekali. Senin gagal jadinya ini. Contoh kaosnya kayak gini ya. Nih. Ini kaos ini ketinggalan, belum dikirim sama Dewa, makanya dibuka lagi sama Dewa buat contoh ini. Ini contoh Bang Eri sama Bang Juma. Nah, dia ngefan banget sama Bang Juma gitu kan. Nah, contoh kaosnya kayak gini. Kalau ada yang mau beli, silakan nanti DM ke Dewa, fotonya bebas. Mau dengan siapa aja boleh. Dengan Pak Ustadz Alip, dengan Ardiansah, dengan Bang Juma, dengan siapapun boleh. Silakan nanti hubungi ke Dewa, DM langsung, nanti Dewa langsung bales ya. Ditinggalkan saja nomor WA-nya, Dewa langsung telepon. Berapa hari ini nggak ada yang beli kaos gitu. Jadi Dewa kan tahu sendiri kan, Dewa lagi ada masalah, mertua Dewa aja digadai sampai sekarang belum ditebus. Tolong tebusin mertua Dewa ya. Gitu ya, ditebus sama Dewa. Ntar Bang promosi Pak. Teman-teman banyak nonton ini, habis ini ada DM ke Bang Dewa, di order lah ya. Amin, minta ini bisnis, di order sekarang ya. Oke. Siap, makasih banyak Bang Handi. Ya, siapa aja boleh. Atau ada yang mau ngebeliin buat Bang Handi. Soalnya Bang Handi belum dapat kaos dari Dewa ini. Kaos yang sekarang ya. Kalau Pak Ustadz Alip sudah. Sebenarnya Wak, kalau lu mau laku Wak, nih bener nih. Bom sama Edis lu. Bisa dikirim ke Malaysia? Bisa. Berapa kali Dewa kirim ke Malaysia? Bisa. Ya, di DM ke Dewa ya, Bang Tri. DM ke Dewa, semua yang ini DM ke Dewa. Ya, terima kasih Bang Alip, Bang Handi, Bang Jum.
Terima kasih. Ya, Lanjut. ya udah teman-teman, ini usaha teman kita, yaitu usaha itu lebih terhormat daripada minta-minta. Nggak seberapa juga untungnya kok. Gitu ya, jadi di DM aja, dipesan. Kalau bisa dipesan 5 gitu buat bagi kepada teman-teman, gitu ya. Di DM aja sekarang ke Bang Dewanya, teman-teman ya. Oke? Nah, itu dia. Nah, terima kasih buat kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, Zulkifli Mabas, Handis Lebes Channel, Alif Channel. Antum semua luar biasa. Apa ya? Tanpa antum semua ya kita ini nggak semangat loh. Daripada nonton yang aneh-aneh di luar sana, masuk Komal Kristen, ya lebih baik nonton di Komal Muslim. Dan teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa nonton ulang, ada di YouTube kami Zulkifli Mabas. Anda bisa nonton ulang di sana, bisa diulang-ulang momen-momen tertentu dicatat. Di situ juga ada channelnya Alif Channel, ada Handis Lebes Channel, gitu ya. Nah, jangan skip iklannya, nonton aja, sabar nunggu iklan kelar-kelar dulu gitu. Itu sih kami di sini mengucapkan terima kasih. Anda beli paketan, bayar internet, hanya menonton kita. Semoga kalian semua diberi kesehatan, dikuatkan iman Islamnya. Jangan sampai terlena, jangan sampai terprovokasi oleh godaan-godaan setan yang Kutuk. Itu. Ya, silakan untuk teman-teman Kristen juga yang mau naik berdiskusi, masih ada waktu panjang kita. Silakan request, typing Kristen ya. Di sini masih ada 2 kursi. Oh, ini ada Oten Bunda kayaknya Rahma. pakai nama ya. Nggak, Bunda Bunda Rahma. Rahma. Bunda Rahma monitor nggak? Bunda Rahma. Bunda, monitor Bun. Wah, tidur. Tidur ya. Bang Juma monitor. Tidur kayaknya. Bang Juma. Sama tidur dia. Gimana ini? Dewa juga tidur juga nih sini nih. Bang Juma itu tadi dia ngomongnya di tempat tidur, dibangunin oleh Oten. Jadi dia tuh antara tidur dan ngomong tuh, dia tuh tidur lagi. Kalau jam segini mah dia tuh baring. Gua kalau sama Bang Juma itu dia baring. Apa ini orangnya? Ternyata dia debat. Iya kan dah debat. Kan tidur. Kirain ngoceh gitu loh. Kirain ngigau. Dia debat juga. Jadi selimut, ada mic di dalam, udah dia nggak lihat tuh gitu loh. Jadi apa yang diomongin tuh hafalan semua. Gimana mau lihat orang gelap? Gitu kira-kira teman-teman ya. Ini ada yang request naik. Mana? Oh, hilang. Terima kasih. Ustadz Alif kan waktu kita ke Makassar ya Ustadz ya. Nah, gimana gayanya Bang Juma? Tiba-tiba debat tidur kan? Iyalah. Nah, itu. Santai. Waktu lagi ngomong dia simak, dengerin sambil jalan, ngopi. Iya, rileks. Aduh, ya Allah. Ya gimana, semua narasi Oten sudah ketebak arahnya kemana, yang dibawa apa gitu. Itulah kelebihan beliau ya, Masya Allah. Oten, masih ada yang mau uji nyali, silakan naik, request. Ya, mau bertanya, mau fungsikan akal. Kenapa ada tulisan Bapak tidak ada K-nya, maksudnya apa? Sini naik saya terangin gitu. Ya maksudnya apa ya tadi ya? Bapak tapi nggak ada K-nya ya? Siapa tuh ya? Tahu tadinya saya juga nggak peka, Kang Dewa itu yang peka itu. Itu 4 tahun yang lalu Bang Andi. 4 tahun yang lalu di WA. Ini makanya itu. Kenapa kaya nggak ada kata Dewa ini? Wak, nongol lagi si Wampret. Bener loh, Kusnadi. Nongol lagi dia. Iya, Kusnadi ya, Wampret mah enggak. Wampret enggak. Luar biasa itu ya Wampret ya. Yang menciptakan alam yang nggak bisa diulang kok. Gotong royong.
Lebih banyak lucu dulu waktu di Zoom ya. Mereka semua manut loh. Kalau di sini udah mulai ngeyel. Iya. Yaudah, Dewa juga pamit tuh ya. Ini udah jam 3 loh ini. Ya, sekali lagi Wan Pila ya. Kalau ada yang mau bikin kaosnya bebas mau foto dengan siapa. Mungkin ada yang mau ngebeliin buat Bang Handi ya. Soalnya Bang Handi belum dapat kaos dari Dewa. Kang Alip sudah. Nanti DM aja ke Dewa. Misalkan Bang Dewa saya mau beliin Bang Handi 1. Alhamdulillah. Nanti Dewa bikinkan. Aku nggak ditawari. Oh iya, Anggur Asam bener. Anggur Asam juga tuh. Lihat Kang Alip tuh. Itu kaosnya mereknya Ahli Surga itu Kang Alif. baru dipakai tadi nggak pakai baju itu. Pakai dia. Dari tadi emang baju ini. Kang Alif, Kang Alif, aku mau kirim Al-Quran ini ke alamatnya siapa? Bang ini aja Kian Santang atau siapa? Boleh ke si Akang boleh tuh. Boleh ya. Nanti ke si Akang boleh. Baru cuma 40. Di barusan nggak simpo ada 40 ada baru 40. Nggak apa-apa kirim 40 dulu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Siap. Penyalurannya nanti kan kita itu bertahap kepada yang lebih berhak untuk menerima. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya DM saya WA ke bagian Santang. Tapi tuh malam ini si Akang nggak nongol-nongol loh. Kayaknya dia ketiduran tuh. Satu kali 24 jam nggak tidur dia itu. Seharian dia tadi live, makanya kayaknya sekarang dia istirahat kayaknya. Dari semalam tadi. Dari semalam nggak tidur sampai seharian gitu loh. Iya, seharian sampai maghrib tadi dia baru rungkat. Ini ada Oten kayaknya namanya Muhammad SAW, nggak saya naikin ya, tapi Oten kayaknya. Naikin aja. Wah, udah ke ini. Oh gimana, dari typingnya aja menghujat? Gak apa-apa dia mempertontonkan bahwa ya kayak gitulah dia. Masalahnya gini Bang Andi, ketika kita mau menyebut dia, itu orang yang kita agungkan. Jangan dipanggil namanya yang tertulis, panggil aja si Bagong. Nah. Tuh Bang Andi tuh request lagi tuh. Ya enggak, Pak. Panggil aja gong. Kalau dia nyaut merasa dia kan gitu. Ustaz Alif terlalu lugu sih kadang-kadang. Memang Ustaz itu lugu gitu, nggak mau ada premi-preminya, bully-bulinya nggak ada. Kalau kita kan ahlinya Tan, serahin dia kayak gitu Tan. Nah ini dia nih, Gong, gimana Gong? Gong, aktif nulis tadi ngetik di bawah. Giliran sini nggak mau ngomong, Gong pengen dengerin suara lu Gong. Gong, gue itu sampai 3 Gong, kalau nggak gue ludahin lo ya. 1, 2, 2,5, 3, cung. Dia mau naik nge-report doang Tan. Iya. Lah kan, kalau mau diskusi request lagi gitu aja terus. Percuma Gong ya, menggunakan pakai nama seperti itu. Umat muslim nggak akan ada pernah yang namanya murtad ya dengan cara penghujatan seperti itu. Malah justru kenapa sih kalian itu benci banget ya sama Islam ya? Padahal ketika yang namanya Islam itu menyampaikan ajaran Yesus, niat kami itu berdakwah loh. Apa yang diajarkan oleh Yesus, kami itu berusaha untuk meluruskan. Beda halnya dengan orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen itu membahas Al-Quran sama hadis, niat mereka itu menghina. Niat mereka menghujat. Kalau kami niatnya berdakwah. Kami menyampaikan ajaran Yesus yang sebenarnya itu seperti apa. Dan siapa Yesus itu. Kok malah aneh ya Bang Andi ya. Kita niat berdakwah tapi mereka lihat. Mereka niat menghujat. Membahas Al-Quran. Paham tidak. Membaca tidak bisa. Berbicara double-nya luar biasa. Ya karena memang udah disetting kebencian. Itulah ilmunya itulah yang dia pakai. Bangga dia seperti itu. Iya. Ya udah Dewa izin pamit ya. Terima kasih kepada semuanya. Ya, Dewa tunggu yang DM. Terima kasih Bang Andi, Pak Ustadz Alif, Bang Juma, Anggur Asam,
Bang Kores sama Bunda Rahma, izin pamit kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa, kalau itu di bawah kata komen, Bang Dewa jangan mendongeng katanya. Oh ya. Biasa lah Si itu. Bone ngamuk. Jadi ini aku mau berbagi buat teman-teman semua ya. Jadi banggalah sebagai warga negara Republik Indonesia yang mayoritas Islam. Ya, yang mayoritas Islam ini baik yang ada di legislatif maupun yang ada di yudikatif maupun yang ada eksekutif, itu mereka membuat suatu aturan-aturan yang bisa memfilter budaya-budaya dari luar masuk ke negara ini yang merusak generasi muda, merusak moral, etika dan lain-lain. Islamlah menjadi filternya itu. Harus bangga itu dengan mayoritas Islam di Indonesia ini. Coba bayangkan di negara-negara yang tidak mayoritas Islam, mereka mendominasi. Kita ke Asia dulu, Jepang, mereka buat aturan ya tidak ada filter, etika, moral, ya film-film kayak gitu bersumber dari sana. Islam sangat melarang itu. Lanjut ke kawasan Eropa, Amerika, Jerman, Inggris, tidak ada filter Islamnya di sana. Akhirnya kan bebas. Yang penting suka sama suka serumah, tidak ada ikatan, tidak ada hukum yang menjerat mereka kalau mereka membuat film yang aneh-aneh dijual. Bebas. Karena tidak ada Islam yang membentengi di sana. Coba kita pindah ke daerah Jazirah Arab, gitu ya. Islamlah yang menjadi memfilter semua. Alhamdulillah, tidak ada sumber yang aneh-aneh yang dari sana. Semua berasal dari negara yang tidak mayoritas Islam. Jadi kalian semua ini mestinya harus bangga di Indonesia. Anak-anak Anda selamat dari malapetaka masuknya budaya-budaya yang merusak generasi. Bangga terhadap Islam. Tapi mereka nggak mensyukuri, mereka tidak akan mau berterima kasih dengan itu. Itu kira-kira. Masya Allah. Siap. Bang Andi izin menyapa dulu ini. Siap. Apa ini? Jembris. Masih monitor nggak? Kita naikkan juga satu persatu ya. Untuk menghilangkan antrian juga ini. Wah, aduh. Suka nge-lag. Canberra katanya, wali kotanya si BT. Tuh, apa nih? Wali kotanya Canberra si BT ya. Jeruk makan jeruk dong. Ini Oma Alif Q. Waduh, gimana? Halo, Oma, monitor. Oma monitor. Waduh, udah batuk-batuk Oma. Istirahat aja Oma ya. Itu ada si Bahar bilang sok tahu. Bukan sok tahu, saya tahu bro. Itu fakta yang saya omongin. Lo kalau mau membantahnya, menyalahkan argumentasiku, ya kau naik di sini gitu loh. Malaysia dengan hukum Islam yang berlaku, Malaysia hukum mati kalau ada orang melanggar moral. Brunei, gitu ya. Nah, coba lihat tetangga sebelah, misalnya Laos apa segala macam ya. Gitu. Lihat sendirilah India, coba India lo lihat. Produksi film-film yang merusak generasi dari mana? Dari mana coba? India, Jepang, China, Amerika, semuanya dari sana. Gitu bro. Nah Indonesia alhamdulillah mayoritas Islam membentengi ini semua. Itu. Ya, ini ada Mira ya namanya kalau nggak salah, agak kecil tulisannya. Mira monitor. Kayak mana lah? Kepencet kali. Saya bantu pencet balik ya. Rusinisa.
Ini naik pada orang molor apa minta naik? Masih monitor. Ini Bagong naik lagi. Si Bagong naik lagi. Ngapain si Bagong naik? Gong? Coba Tat. Panggil Tat. Duh, nggak ada ahlak ini orang. Takut dia ketahuan suaranya. Gong. Apa kita istirahat ya Tat? Apa Nanggung, Bang Andi, subuh. Tanggung ya? Nanggung. Ya udah kajian lagi aja Tat. Sambil nunggu. Ya, sambil aku naikin. Udah habis kan? Udah habis. Ya, silakan. Buat teman-teman Kristen itu kasihan tuh. Aikores dari tadi nganggur terus tuh. Kalau mau diskusi silakan. Dia tuh Kores itu gak tidur, Tat. Tahu sendiri lah apa yang dikerjakan kalau gini. Tangan itu kiri kanan megang. Takdung gitu loh. Dikecilin volumenya. Coba dilihat gerak-gerakan, oh masih ada orang gitu. Tat, fungsi Islam itu apa sih? Islam itu kan mengajak keselamatan. Jadi manusia itu kan sudah tersesat dari jalan yang benar. Makanya datanglah Islam. Tujuannya apa? Biar selamat. Gampang kok. Nah, kalau tidak ada Islam berarti kehidupan manusia kayak binatang dong. oh iya. Bener loh, kalau nggak ada Islam ya kehidupan manusia kayak animal. Ya nggak ada etika, nggak ada moral, nggak ada hukum, bebas. Mau jeruk makan jeruk, serah. Buktinya di luar negeri. Kayak apa itu coba? Makanya kan disebutkan Islam itu yakhruzu minad dulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Itulah datangnya Islam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia ke kampung yang penuh dengan kedamaian. Nah, bahteranya apa sekarang menuju sana? Yaitu Islam itu tadi. Betul. Coba lihat negara-negara yang jauh dari Islam. Pakaian minim, malah nggak pakaian loh. Udah kayak apa itu jalan nggak pakaian? Iya. Seperti yang mereka lakukan kan? Lucu sih tadi teman dari Oten itu ketika membahas yang tadi ya Bang Andi. Ketika dikatakan bahwa Yesus tidak membatalkan, dia paksakan membatalkan hukum Taurat. Membela Paulusnya. Pokoknya sampai Yesus di kayu salib dia batal. Nah setelah dibacakan, dilanjutkan oleh Gurunda tentang poin-poin aturan di dalam hukum Taurat, dia katakan tidak dibatalkan lagi. Lah ini yang benar yang mana? Jadi nggak konsisten, nggak punya pendirian. Itulah Oten. Udah dibawa nih. Ada dua nih. Kalau nggak ada Islam katanya Indonesia maju. Lu lihat tuh loh Burundi, daerah-daerah Afrika sana, mayoritas Kristen maju, apa? Maju gimana bro? Berapa penduduk Amerika sekarang? Lu cek statistiknya berapa yang beragama Kristen? Berapa yang tidak beragama? Banyak kan tidak beragama coy. Makanya tuh lihat aja. Hari Minggu gereja terisi nggak? Kagak. Itu tadi siapa tuh? Bagong ya?
Request terus tak blokir aja sekalian, mampus loh. Gak ada kerjaan. Ya terus tadi ini menariknya adalah Bang Andi ya, saya yang sering coba penekanan teman-teman Kristen itu bangga dengan ajarannya, tapi aneh, semakin dipaksakan duduk di dalam ajarannya, semakin dia itu menolak. Makanya mau pegang nggak nih ajaran Paulusnya gitu kan? Karena Kristen itu kan Paulus mengaku sebagai bapaknya. Kalian akui nggak dia sebagai bapak? Nah, tadi setengah-setengah. Ya karena ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena takut dengan ancaman dari Yesus. Jangan kau sebut siapapun bapak di bumi ini. Kan gitu. Siapapun mereka. Nah, dia nggak mau. Oke, lanjut. Bagaimana tentang hukum? Menurut Paulus, hukum Taurat tidak berguna lagi. Tidak dianggap melakukan kebenaran. Menurut Yesus, satu titik pun tidak dihilangkan. Nah, bingung dia. Makanya kan kita pembuktian sekarang. Apakah mereka masih menjalankan hukum itu? Tidak. Ya sudah, berarti yang digunakan dalil Paulus. Kita cuma menyampaikan dalil dari Yesus. Semakin diajak kepada duduk perkaranya teman-teman Kristen, bangga dengan ajaran Kristennya, kok semakin nggak mau? Lalu teman-teman di bawah, Islam itu jangan dilihat personalnya, tapi lihat kitabnya, ajarannya. Itu lihat hukumnya. Kalau menilai seseorang agama melihat personalnya, Anda tidak akan pernah beragama. Itu ya. Pandai-pandai dikit, kenapa sih otak lu picik gitu loh. Buka lebar lah itu otak berpikir. Jangan picik banget gitu loh. Ini ada yang request, Yasmin, monitor. Yasmin masih monitor? Jauh dari perangkat atau kepencet? Tetap aku mau nutup YouTube dulu ya. Siap. Ini ada yang request bahwa perusahaan, lembaga. Coba. Pegadaian, monitor. Kepencet kah? Halo? Kepencet. Kali aja ada yang mau ditebus dia. Ya. Mulyadi Rahman ya. Monitor. Cek. Kepencet. Alhamdulillah malam ini saya banyak olahraga jempol. Quran versi hadis standar ganda. Jangan sok nyebut-nyebut lah kalau nggak tahu. Kalau kita bahas tentang oknum dari para penganutnya itu bahaya itu. Pejibun data dari sebelah. Mau yang model apa? Banyak. Tempatku hujan. Dia itu 8 jam, Tat. Buset. 8 jam. 8 jam. Nah, belum 12 jam. 12 jam. 8 jam. Males gue tutup, ganti lagi. Nyambung aja lah. Iya. Kalau ganti lagi kan bikin thumbnail baru lagi, judul baru, start lagi dari awal. Oke, ada yang request ini, Pangeran monitor.
penyimak. Pada molor nih ya. Pada kepencet kayaknya request. Nggak ada Oten, sepi. Iya, Otennya cuma berani typing aja. Ngobrol santai. Iya, kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Bertanya Seperti sepuasnya pengalaman gitu ya. tadi. Bertanya sepuasnya ya. Iya, aman kita. Makanya semua yang request saya naikin. Nanggung, soalnya kalau tutup. Ya juga sih. Pasti besok gajian nih tanggal 22 nih. 23. Tadi hari Ahad gak bisa. Gimana lancar yang di Solo, Tad? Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin sih aku WA sama Bang Ucok itu. Sehat beliau. Iya. Tapi mereka selalu framing gitu, oknum yang dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malaysia. Teman-teman juga kalau bisa di follow-follow. Kirim-kirim mawar lah, pakai kopi kayak gitu buat hostnya. Nggak ngantuk. Lumayan lah buat nambah-nambah bayar internet. Ya, tap-tapnya juga jangan berhenti ya. Saya hampir 4 kali nih, bukan hampir sih, udah 3 kalinya itu kepental terus ini. Tumbak berdatangan. Ridho. Dok. Molor juga nih bocah nih. Tat itu si Prengki itu anaknya manut loh sama saya. Tumben tadi ngeyel gitu. Biasanya enggak. Prengki itu yang mana? Yang tadi kan. Prengki yang pertama itu. Oh iya. Itu yang dari kemarin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, boleh bertanya bang? Ya. Siap. Ini roh itu ada gak sih bang dalam tubuh? Ada. Namanya juga jasmani rohani pak. Mana bang? Apa bang? Tanya lagi bang. Ada start tuh jawab. Roh itu ada gak sih bang dalam tubuh? Roh itu roh. Roh apa roh? Roh ya adalah. Yang namanya manusia jasmani dan rohani ya. Roh itu roh. Udah ada penelitiannya belum bang? Menurut ilmu ininya. Ya kalau mau tanya penelitian, ya tanyanya ke peneliti lah, jangan ke kita. Kayak mana kita Roh dalam diri manusia nggak perlu diteliti bang. Sepanjang dia masih bernapas ada rohnya. Kalau sudah nggak bernapas ya rohnya nggak ada. Berarti udah wafat. Nggak perlu diteliti itu roh, gitu loh. Karena udah nyata di depan kita. Ada jasmani, ada rohani. Nah, berarti masih bernapas, masih hidup. Kalau udah mau dikubur, ya itu udah nggak ada rohnya, jangan diteliti. Gitu bang. Iya bang, iman saya ini kurang ini bang. Tapi Anda masih muslim ya bang ya? Iya bang. Ya rajin-rajin lah belajar bang. Jangan sampai menyesal. Apa yang membebanimu tentang roh itu apa, Bang Obek? Oh nggak ada, ya sudah. Dia mau ada lagi yang mau ditanyakan? Dia mau produksi roh kali.
Tentang roh itu bang, kita ini manusianya diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi kita nggak boleh sok tahu karena itu hal goib. Jangan sampai kita membahasnya kebablasan. Nah, dosa lagi pula kita. Karena memang kita dibatasi membahas itu. Bener nggak tuh Tad? Iya, itu urusan Allah. Nah tuh. Kita diberitahunya sedikit. Ketika Rasulullah menjelaskan manusia itu tubuhnya ditiupkan roh ketika dia berusia 4 bulan dalam kandungan, ya seperti itu. Jadi gini bang, saya mah apa ya? Kan maaf ya, orang gila itu kan punya ini, punya otak gitu bang. Cuma kan saraf-sarafnya itu konslet, jadi nggak bisa berpikir. Itu gimana bang? Asas konslet nggak ada itu dalam diri manusia konslet. Emang lu pikir kabel? Iya, sepemahaman saya gitu maksudnya bang. Itu namanya bahasanya mengalami gangguan kejiwaan. Itu roh kejiwaan itu berpusat di sentralnya di otak. Nah, di situ mengalami gangguan. Iya, makanya itu kan jadi masalahnya kan masalah salurannya aja bang, kayaknya menurut saya gitu. Paham? Ya, kalau diibaratkan roh itu softwarenya, hardwarenya ada masalah, jadi nggak balance dia gitu. Iya. Ya, nggak ada konslet, lu pikir kabel? Iya, sepemahaman saya gitu bang. Soalnya kan waktu kecil kita kan udah dikasih pikiran apa belum bang? Kan itu Tuhan itu bertahap sudah bang. ngasih. Sampai gede baru kita bisa berpikir gitu bang. Kalau misalkan urat-urat apa ininya nggak konslet ya kita bisa berpikir. Kalau ya konslet kita pasti ini. Nggak ada yang konslet, nggak ada yang putus bang. Cuman tidak berfungsi dengan baik. Iya, artinya kan konslet bang. Alias tidak normal gitu. Nanti banyak belajar ini bang ya. Kalau Anda Muslim banyak belajar yang dasar-dasar aja. Iya, jadi, makanya start itu bang. dari nol. Itu, bang. Jangan yang ruwet-ruwet untuk memikirkannya gitu ya. Iya. Nah, jalani aja kewajiban kayak gitu. Nanti juga ketemu kok. Oke? Iya kan, saya suka di situ bang ininya, mikirnya. Ya jangan yang berat-berat, yang santai-santai aja ya. Yang penting ibadah dijalankan, lakukan kewajiban, jauhi larangan, mikirnya yang mudah-mudah aja, jangan yang ruwet-ruwet ya. Ya, Takut ini bang, takutnya kan saya takutnya ke bawah-bawah main gitu, gaple. Bang. Jadi iman bermanteng gitu, takut ke bawah kalau gitu. Ya makanya jangan mikir yang ruwet-ruwet, yang sesuatu yang tidak jelas, tidak nampak, itu jangan terlalu pusing dipikirkan. Oh gitu ya bang. Iya, yang dohir-dohir aja dulu, sholat, ibadah, prakteknya, benerin wudhunya, sholatnya, bacaannya, gitu aja dulu udah. Nanti juga akan ketemu polanya gitu. Apalagi langsung ke atas. Apalagi mau kita membahas gangguan kejiwaan itu ilmu sangat tinggi, harus psikiater, begitu ya. Nah itu nggak bisa dideteksi, harus ke psikiater dan seterusnya. Beda kalau kena penyakit panu gampang bang, tinggal dikerok, nah Iya, sembuh makanya gitu loh. Iya, makanya. Jadi kalau membahas tentang itu kejauhan bang, gitu ya. Jangan nyata-nyata aja dulu, gitu maksudnya. Abang pernah berobat di psikiater bang? Belum bang. Oh belum. Ada rencana nggak? Canda ya bang ya. Iya, kan ini masalah ini bang. Saya kan maklum lah imannya lemah gitu bang. Kadang saya berpikir gitu bang, lah paham bang. Ada yang bertanya lagi nih, gangguan roh halus di dalam rumah begitu ya. Ya makanya sering baca Al-Quran gitu ya. Hindari dalam rumah itu ada gantung-gantungan foto yang enggak gitu ya, patung apa segala macam benda-benda yang dianggap mempunyai sakti apa begitu. Iya bang, kan Ya, saya sering istighfar. sekolah SMA saya pesantren bang.
sering-sering baca Al-Quran, surat apa itu Iya. Ustaz? Pengusir setan, usubillah bin nas. Nah itu Iya. sering Iya baca kan. itu. Kan saya juga pesantren gitu bang, pas waktu SMA gitu. Cuma kan hati saya itu suka bertanya-tanya gitu. Orang gila punya ini misalkannya bang, maaf. Punya otak, punya alat lah gitu. Tapi kenapa Ya dibahas lah, gitu sulit bang. Udahlah dibahas lah kita. Oh, siap. Astagfirullah ini bocah. Oke, izin menyapa dulu ya yang baru naik. Ini Mucen monitor. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim juga ya? Muslim bang. Oke, Bang Mobek cukup dulu ya. Oh, Jangan siap, mikir Bang. yang Terima berat-berat, kasih, Bang. yang Bang Alif. yang Matur syariat, nuwun, yang matur mudah-mudah aja ya. Oke, makasih. Entar lu Chan, lu foto asli ini bro, rambut lu buset deh modelnya tuh. Chan. Enggak bang. Ya gue gedein dulu deh, gue gedein. Yohanes yang Nih. ini ya bang ya. Nah, makanya saya pakai juga bang. Jago. Chan, gua nanya, rambut lu itu dicat apa gimana, diwarnai ya? Oh enggak, itu foto Google bang. Oh, bukan asli bukan. Jangan gitu dong. Oke. Lanjut. Ini bang, saya nanya. Ada yang mau disampaikan dulu? Enggak ada, saya mau nanya aja bang. Ya, gimana? Kan Yahudi sekarang tuh memang asli keturunan Yahudi atau campuran ya bang ya? Soalnya kan waktu zaman Nazi bukannya mereka tuh banyak dibantai ya gitu. Kalau membahas itu, kalau kita membahas tentang kisah di dalam Al-Quran itu kan merujuk kepada Bani Israel. Kalau sekarang itu sudah menjadi sebuah bangsa, sebuah negara, contoh kan disebut sebagai Israel dan seterusnya. Jadi sekarang pembahasannya bukan tentang dari keturunan Bani Yakub gitu. Oh, gitu. Seperti itu ya. Boleh nanya satu lagi Pak? Tad, aku menjauh dulu ya, Tad, beli rokok. Siap. Mau nanya satu lagi ya bang ya, satu kali. Ya, Satu lagi. gimana? Kan di dalam Kristen itu ada nggak aliran liberal sama pluralismenya gitu? Kan kalau di Indonesia kan ada tuh yang ngaku-ngaku Islam liberal, Islam pluralisme. Itu bisa dijelaskan nggak bang? Kalau penjelasan lebih jauh saya bukan tugas kita, tapi yang pasti mereka itu lebih banyak alirannya, denomnya daripada Islam. Di Indonesia ini aja ada begitu banyak gitu. Aneh-aneh itu, udah banyak yang, pokoknya saya nggak sebutkanlah satu persatu, saking banyaknya gitu ya. Ini bang ya, kan ada yang bilang tuh semua agama itu sama. Itu maksudnya ke liberal apa pluralisme bang? Gimana? Kan ada orang yang nyebut nih, misalnya salah satu aliran gitu, semua agama itu sama di mata Tuhan katanya kan. Itu maksudnya tuh ke liberal atau ke pluralisme itu? Pluralisme ya? Oh plural. Ya, Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh itu aja bang. Oke, siap. Terima kasih bang ya. Sehat selalu. Jangan lupa minum air putih. Ya bang. Perbanyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Andika, monitor Andika. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Muslim ya? Iya, aku tuh nggak mau nanya apa-apa, cuma tadi loh Munchen itu apa, Islam atau Kristen tadi? Gatel Jo, aku yang nunduk-nunduk ini. Munchen itu yang barusan ya, barusan turun ya? Iya, itu kok tanya-tanya apa itu tuh, liberal apa? Ya, mungkin daripada nggak ada pertanyaan. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada pembahasan, dia Ya, ada pengen penasaran ingin ditanyakan. Ikut nanggepin aja, itu aja. Yang tanya-tanya tadi loh. Ya itu aja aku nanya, aku di sini aja diturunkan ya nggak apa-apa, di sini aja juga nggak apa-apa. Siap, Andika. Iya. Iya. Tapi kayaknya sih anak-anak bocah gamer yang iseng-iseng di TikTok habis main game pada iseng mampir ke sini. Terima kasih semuanya. Oke.
Silakan dari teman-teman Kristen kalau ada yang masih mau diskusi, mau naik boleh. Atau kita ngobrol santai juga boleh. Waduh. Kodamnya bunyi, Ini bukan cek kodam, ngeri. Ya. Bagaimana hukum Islam memaharkan ilmu seperti asma dan hizib? Saya tuh nggak ada urusan gitu ya. Biasanya mereka ada transaksi ya. Kita tidak pakai seperti itu. Kita nggak ikut-ikutan. Syukron. Yumianti Tika. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang ngorok? Bukan. Hodamnya yang naik. Orangnya lagi istirahat. Ya, ini Bunda Rahma masih monitor nggak ini Bunda Rahma? Bunda Rahma kayaknya istirahat dia. Kasih bangun Bang Kores, kasih bangun. Pukul dari tadi kok nggak ada yang ini. Bang Kores, sok biasa jam segini mah Bang Kores. Dia mau naik, mungkin mau bicara, suguhannya belum dikasih. Pak Andika biar kasih di bawah dulu ya, kasih kesempatan Oten. Pak Rifatar monitor. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Muslim ya? Saya Muslim. Kak, saya cuma pengen bertanya sedikit nih Pak. Sambil nunggu Oten ya. Siap. Gini Pak, ada sepupuku nih Pak. Dia kan udah mau nikah sama yang non Muslim nih Pak. Terus dia minta izinnya ke orang tuanya. Terus orang tuanya izinkan Pak dia nikah sama yang non Muslim, sehingga dia juga jadi murtad. Nah itu orang tuanya gimana itu Pak? Apakah ikut berdosa juga? Dosanya sama atau gimana tuh Pak kira-kiranya Pak? Ya kalau orang tua mengizinkan berarti terlibat dalam dosanya ya, karena tugas orang tua itu kan keluarga itu bismillahirrahmanirrahim qu anfusakum wa ahlikumun nar. Justru diperintahkan untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka, terutama tentang hal kemurtadan. Kan gitu. Kalau mengizinkan ya dosa dari mengizinkannya kan gitu, apalagi membuat dia menjadi murtad. Justru orang tua itu tugasnya mencegah bukan mengizinkan gitu. Seperti itu sih Bang. Ini maaf Pak ya, dalam tanda kutip nih perempuan harus nikah Pak, paham kan? Iya. Memang perempuan laki-laki harus nikah, bagusnya menikah. Enggak, maksudnya sudah berisi nih Pak. Iya, iya. Jadi untuk menutupi aib, ya mau tidak mau harus dinikahkan juga. Tapi bahaya juga. Satu dosa ditimpakan dengan dosa yang lebih besar, itu bahaya. Satu kesalahan, satu dosa yang sudah dilakukan mendingan ditobatkan, ditinggalkan, terima konsekuensinya. Karena itu dosa yang dilakukan. Kan gitu. Yang penting sesali bertobat. Mestinya begitu. Tapi kalau memilih jalan jadi malah murtad, oh ya sudahlah, jadi bahan bakar api neraka gitu. Berarti orang tuanya juga sama takaran dosanya gitu juga Pak kiranya. Lah itu berdosa lah, malah mengizinkan merestui. Tugasnya menjaga malah jadi mengizinkan. Iya. Itulah kenapa kita sering ingatkan buat teman-teman semua yang Muslim ya. Mestinya ini juga berlaku untuk orang-orang Kristen kepada seagamanya. Yang Muslim, pilihlah calon pasangan itu yang seagama, seiman. Karena Al-Quran juga memerintahkan gitu kan.
wala tangkihul musyrikat, jangan kau nikahi wanita-wanita musyrik, hatta tu'min, sehingga mereka itu beriman. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan kualitasnya seorang hamba sahaya yang beriman itu lebih mulia di hadapan Allah daripada seorang wanita kafir, walaupun itu sangat dikagumi, sangat menarik gitu. Jadi itu ada nilai plus keimanan itu yang tidak ada bandingnya dengan paras muka wajah walaupun dia musyrik gitu. Kalau dia musyrik gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi dilarang menikahi mereka, itu dilarang. Begitu. Ya kami juga ya sebenarnya ngelarang juga sih Pak. Cuman kan apalah daya yang lebih berakan orang tuanya. Cuman orang tuanya juga udah gak bisa lagi ngapa-ngapain juga Pak. Itulah, iya, makanya kita antisipasi sedini mungkin itu seperti itu. Oke Pak, hanya itu aja Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifatar. Waalaikumsalam. Karena nanti kalau sudah murtad juga hak wali itu sudah hilang. Oke, noise tadi Pak Rifatar ya, mohon maaf. Silakan. Tumben kayak mana ini? Jadi Bang Alip, ini Ustaz, ya. Ustaz, jadi sebenarnya walaupun diizinkan itu sebenarnya tidak berlaku karena hak wali itu sudah nggak ada sebenarnya ya. Iya dong, kalau murtad. Ya sekalian nggak diizinkan kan enak kan? Iya makanya. Enak pilihannya kan, lebih baik tidak diizinkan karena diizinkan pun di situ hak walinya sudah tidak ada gitu kan. Malah jadi dosa. Jadi malah ikut-ikut dosa gitu kan. Masya Allah, ngeri juga ya. Terus gimana? Posisinya terjepit karena kecelakaan. Itulah kenapa kita harus belajar dan kita harus menjaga pergaulan. Jangan sampai apalagi korban dari hamilisasi. Iya, makanya, itu kan program mereka ya, di bawah perut dan di atas perut ya. Itulah kenapa jangan asal-asalan memilih calon pasangan. Jadinya akibatnya apa? Akidah yang tergadai. Jadinya begini dalam pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit sebenarnya, ingat, iman jangan sampai lepas. Ya kita sudah berani berbuat, maka kita yang bertanggung jawab, terima risikonya. Itu akan lebih baik daripada malah justru melepaskan iman, lebih bahaya gitu. Ya itulah ya, kasus seperti ini, pertanyaan tadi itu kan bukan hal yang pertama dan bukan hal yang baru. Begitu banyak seperti itu yang sampai kepada telinga kita dan belum lagi yang tidak sampai kepada kita gitu loh. Itu sangat banyak. Jadi memang ada program yang mereka jalankan yaitu terutama untuk memurtadkan itu yang selalu kita tahu bahwa dengan cara yang di atas perut, dengan membantu secara ekonomi dan lain-lain itu. Kemudian untuk perempuannya yaitu yang urusan di bawah perut, yaitu dihamili dulu. Kemudian nanti kalau namanya perempuan punya kelemahan dan lain-lain, dan nanti ini menyangkut tentang keluarga yang tadi disampaikan, maka mau tidak mau seperti itu tadi alasan mau tidak mau katanya akhirnya dikawinkan. Padahal sebagai orang tua kalau seperti itu kita ambil sikap. Karena sudah secara Islam tidak kehilangan walinya, lebih baik tidak bisa diizinkan kan? Karena tidak berlaku juga. Mungkin secara administrasi aja iya begitu Bang Alip ya. Tetapi secara syariat sudah tidak berlaku gitu. Ini Kang Anak Baik ada yang request Repi ini ya, monitor Repi. Request kepencet. Jumatan mingguan. Halo, monitor. Nah, nggak monitor. Kalau nggak monitor dibawa lagi ya. Nanti kalau ada yang penting, terutama kalau dari Kristen mau diskusi, boleh silakan request. Itu sering kita ingatkan ya teman-teman Ikhwan Fillah semuanya. Dan untuk orang-orang Kristen juga, toh harus bangga juga dengan kekristenannya. Jangan cari pacar yang muslimah, jangan.
Jangan cari pacar yang muslim, jangan. Dan untuk wanita-wanita muslimah, jangan tertarik dengan cowok-cowok yang non muslim. Oten, jangan. Apalagi yang nggak sunat. Aduh, cewek oten aja nggak tertarik, ada yang bilang milih yang muslim laki-laki. Ini malah milih yang masih ada kulitnya. Gimana sih? Itu kena jebakan, perempuan itu kena jebakan itu ya. Sebentar lagi nih Bang Alip, ini subuh ini muncul semua biasanya, pulang dari mabuk biasanya mereka nih, pulang dari duka mabuk gitu di pinggir jalan, biasanya masuk di Komal nih, makanya nanti nyerocos saja, lihat aja. Tanda-tandanya begitu sih kayaknya, Kang. Di sini hujan terus, di situ hujan nggak? Enggak ya. Alhamdulillah berkah di sini hujan. Iya. Nah, ini biasanya Bang Kores mau subuh nih bangun itu. Hai. Kang Anak, Kang. Iya. Nanti lanjutnya Japrian. Aku sudah pakai seperti yang Akang pakai. Tetap aja tuh tadi nggak begitu menggelegar. Oh, coba nanti saya kasih tahu ininya, mungkin ada yang kurang. Ininya mungkin harus pakai tambah splitter. Jacknya ditambah. Splitter sekitar harganya 3.000 atau 6.000-an lah paling mahal. Udah, ya nanti coba gimana. Iya. Udah pasang splitternya tapi? Udah, lewat OTG kan? Ngapain lewat OTG? Lewat OTG nggak berlaku OTG. Apakah OTG mah tuh normal? Enggak lihat OTG. Oh, maksudnya dari yang mic-nya? Iya, mic-nya pakai splitter. Tambah splitter 6.000 atau berapa? Masuk di headset kan? Masuk di ini di soundcard. Iya, jalur headset kan? Mic. Hah? Mic-nya masuk ke mic aja. Mic-nya kan 3,5. Ditambah splitter. Jangan langsung, tambah splitter sedikit yang 6.000 itu loh. Kalau pakai splitter lagi. Kalau nggak pakai splitter dia nggak nendang. Memang suaranya kayak malah nggak gitu, nggak kayak biasa-biasa aja gitu. Pakai splitter 6.000. Ada beda ininya ada ujungnya itu kan, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4. Iya gitu. Nah itu dirubah nanti. Ke jalur mic. Ya mic-nya ya masuk ke mic lah. OTG nggak berlaku. Enggak, maksudnya yang ke HP-nya tadi, yang OTG itu yang ke HP-nya, kirain. Oh iya. Splitternya yang 2 ini